Peluangnya sudah dekat. Zhu Hui merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, dia bahkan memikirkan adegan di mana semua orang di klan akan terkejut, dikagumi, dan iri ketika dia kembali dengan kekuatan ketertiban ini. Tiba-tiba, mata Zhu Hui berbinar. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan keteraturan yang dia kalahkan telah hilang. Dalam sekejap, seringai di bibirnya membeku, kegembiraan dan kegembiraan di hatinya digantikan oleh kemarahan yang menakutkan yang tak terkendali, dan rambut panjangnya berdiri tegak. Wei Hao, siapa yang melakukannya? Adegan yang tiba-tiba ini membuat Zhu Hui yang sudah batuk darah mengeluarkan seteguk darah lagi, wajah lamanya sehitam dasar panci. Petik buah persik di bawah hidungmu. Itu layak untuk dipotong-potong. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, langsung menangkap pencuri yang telah mencuri kekuatan ketertiban. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih bulan, dengan sosok agung, memegang kuali pedang di tangannya, kekuatan keteraturan yang diubah dari pohon willow yang layu di penjara dan ditekan oleh kuali pedang. Ketika dia menoleh, pemuda itu menunjukkan senyuman cerah dan melambaikan tangannya. Terima kasih, senior, karena telah mengatasi semua rintangan dan menyerahkan kekuatan ketertiban ini untuk saya. Engah. Zhu Hui sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Jenggotnya sangat marah dan matanya hampir pecah. Dia menunjuk Lin Sun dengan tangan gemetar, pencuri kecil, aku akan membunuhmu. Ledakan. Dia melangkah ke dalam kehampaan, niat membunuh yang kejam menyebar luas, dan dengan keras menusukkan tombak perang putih keperakan di jarinya. Kekosongan meledak dan runtuh, dan ujung tajam keteraturan membuka ruang dan menusuk Lin Sun dengan kecepatan luar biasa, kekuatannya cukup kuat untuk menakuti hantu dan dewa. Dentang. Kuali pedang Wu Yuan berdiri di depannya, dan ketika keduanya bertabrakan, terdengar suara ledakan seperti bumi hancur. Lin Sun terhuyung. Meskipun dia telah bersiap untuk itu, tubuhnya masih sangat sakit akibat pukulan itu. Energi dan darahnya kacau, dan dia sangat sedih hingga dia hampir batuk darah. Dia terkejut. Meskipun Zhu Hui adalah sosok abadi di alam Tianshu, dia saat ini terluka parah dan sekarat, namun kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Pada saat yang sama, Zhu Hui berkata dengan heran, itu kamu, penghalang jahat di Gunung Fangchun. Dengan kuali pedang tergantung di atas kepalanya, dia masih sangat muda dan bisa menahan serangannya sendiri. Siapa lagi yang bisa berada di sana selain Sun Sanlensun? Perlu dicatat bahwa di alam abadi saat ini, ada daftar buronan Lin Sun yang tergantung di mana-mana. Simbol paling mencolok dari sosok Lin Sun yang tergambar dalam daftar adalah senjata kekaisaran kelahirannya, Sword Cauldron. Saya tidak menyangka Lin bisa dikenali oleh para senior. Saya benar-benar tersanjung. Lin Sun tersenyum dengan ekspresi tenang. Mengapa kamu di sini? Zhu Hui mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang salah dengan situasinya. Beberapa tahun yang lalu, Lin Sun secara misterius menghilang di luar reruntuhan para dewa, dan kehidupan atau kematiannya tidak diketahui. Siapa sangka dia telah sampai di surga pertama dunia sejati yang kekal. Kamu boleh datang, kenapa aku tidak bisa datang? Saat berbicara, sosok Lin Sun bergegas ke arahnya, tidak memberi pihak lain kesempatan untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Kuali pedang Wu Yuan bergemuruh dan ditekan, kuat dan mendominasi. Orang menyebalkan kecil, kakak laki-lakimu Ling Xuanzi dan Sukong pasti tidak ada di sini. Hanya karena kamu adalah kaisar tertinggi, masalah apa yang bisa kamu timbulkan? Mata Zhu Hui berkilat jijik, pergelangan tangannya bergetar, dan tombak perang berwarna putih keperakan melesat ke udara seperti pelangi ilahi yang mempesona. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap, keduanya bentrok puluhan kali. Kuali pedang Wu Yuan dan tombak perang perak bertabrakan, meletus menjadi semburan kekuatan yang menyapu 9 langit dan 10 bumi. Hujan ringan memercik dan kemuliaan ilahi meraung. Tubuh Lin Sun dipenuhi aura, dan dia berada di bawah tekanan besar, meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak mungkin, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meskipun Zhu Hui terluka parah, dia adalah eksistensi abadi yang sejati, dan kekuatan yang dia keluarkan dengan setiap gerakan benar-benar menakutkan. Mati. Tiba-tiba, Zhu Hui mengeluarkan teriakan keras, dan dengan momentum yang tak terbendung, dia membunuh tombak perang perak di udara. Inilah saatnya. Ekspresi kejam melintas di mata Lin Sun, dan dia tiba-tiba mendorong kuali pedang Wu Yuan secara ekstrim. Miliaran sinar cahaya menguap, dan mulut kuali diarahkan ke tombak perang perak. Dalam sekejap, tombak perang perak menembus kuali pedang Wu Yuan. Yang aneh adalah tidak ada suara yang keluar, malah tombak perang perak itu hancur dan menghilang dengan kecepatan yang luar biasa seolah-olah sedang ditelan.
Murid Zhu Hui tiba-tiba menyusut, dan dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh. Tombak perang perak ini dipadatkan oleh kekuatan tingkat ke-9 keluarga Zhu. Meskipun dipinjam olehnya untuk taoismenya sendiri, kekuatannya adalah cukup untuk menghancurkan bunuh orang dalam situasi yang sama. Tapi sekarang, pukulan mengerikan ini telah diatasi dengan begitu mudah. Ini benar-benar tidak terduga oleh Zhu Hui, membuatnya lengah dan mengguncang pikirannya dengan hebat. Membunuh. Pada saat yang sama, Lin Sun dengan kasar menggunakan kekuatan kematian terlarangnya, dan kekuatan waktu putih yang mempesona tiba-tiba menyebar. Di tubuh Lin Sun, 5 tubuh besar bergegas keluar bersama-sama, dan bersama dengan bentuk aslinya, mereka menggunakan semua metode pembunuhan yang mungkin untuk membombardir Zhu Hui. Ledakan, kekosongannya kacau, dan cahaya ilahi menyapu dan menyebar seperti air pasang. Tubuh Zhu Hui, yang terluka parah dan sekarat, langsung hancur berkeping-keping, dan seluruh kekuatan pertahanan yang menutupi tubuhnya runtuh. Tidak begitu jiwa Zhu Hui lolos, ia dibombardir oleh Lin Sun dan klonnya dengan seluruh kekuatan mereka, dalam sekejap mata, retakan muncul dan hampir runtuh. Tidak, di tengah teriakan gila yang menusuk dan enggan, semangat Zhu Hui akhirnya gagal bertahan dan meledak, tenggelam dalam arus kehancuran yang bergulung-gulung. Lin Sun menghindari sosok itu untuk pertama kalinya, ketika dia melihat lagi, dia melihat bahwa tidak ada jejak Zhu Hui dalam arus yang bergejolak. Malaikat patroli dari keluarga Zhu, sosok abadi terkenal di alam Tianshu, telah benar-benar mati. Zhu Hui meninggal dengan sangat frustrasi. Dia terluka parah dalam pertempuran sengit dengan pohon mati itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan caranya sendiri, dia dapat dengan mudah membunuh Lin Sun bahkan jika dia terluka. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan keteraturan yang dipinjamnya akan tiba-tiba runtuh. Kejadian ini juga mengagetkan pikirannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Sun diserang oleh kekuatan ilahi kematian terlarang, dan 5 tubuh besar dikepung dan diserang. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia ingin bertarung mati-matian sebelum kematiannya, tidak mungkin dia mati bersama. Sebuah kesempatan ada di hadapannya, namun pada akhirnya ia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Kematian Zhu Hui hanya bisa dibayangkan betapa frustasinya hal itu. Tidak ada bedanya dengan disiksa sampai mati. Pada saat ini, Lin Sun menghela nafas lega dan merasa rileks. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh makhluk abadi secara langsung dalam latihannya sejauh ini, meskipun lawannya terluka parah dan dibunuh olehnya, ini memberi Lin Sun banyak kepercayaan diri dan membuatnya sangat bersemangat. Bahkan parit alami kaisar pun bisa dipatahkan, mengapa parit abadi tidak bisa dipatahkan? Lin Sun tidak pernah percaya akan hal ini. Memang benar jika dia bertemu Zhu Hui di puncaknya, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi seiring dengan peningkatan keterampilannya, cepat atau lambat, dia akan dapat bertarung secara nyata dengannya. Tanpa penundaan, Lin Sun pertama kali melihat kuali pedang Wuyuan. Kekuatan keteraturan abu-abu putih yang ditransformasikan dari pohon mati telah ditekan dan dipenjarakan, dan kekuatan keteraturan yang dipinjam oleh Zhu Hui telah lama dihancurkan dan dimakan, menjadi makanan yang tak tertandingi. Sangat disayangkan kekuatan keteraturan ini tidak lengkap, dan bagi Wu Shuang, ini seperti tidak berguna, dan tidak banyak manfaatnya. Tuan, menurut era ini, apa yang telah Anda serahkan kali ini adalah kekuatan tingkat bumi tingkat 9 yang langka, yang berisi rahasia perintah guntur yang sangat ganas, yang dapat disebut perintah guntur. Dalam urutan nirwana, Wu Shuang, yang tampak seperti gadis berpakaian putih, berkata, jika kamu membiarkan aku melahapmu, kekuatanku akan pulih hingga 20% dari sebelumnya. 20%. Lin Sun terkejut. Ini kira-kira setara dengan kekuatan tatanan surgawi kelas 4 di era ini, jelas Wu Shuang. Sejak Lin Sun membantunya mengumpulkan dan melahap banyak kekuatan ketertiban, Wu Shuang jelas menjadi jauh lebih spiritual. Meskipun ia hanya bertransformasi berdasarkan keteraturan dan tidak memiliki kebijaksanaan sejati, ia dapat memperoleh pengetahuan dan wawasannya sendiri, dan spiritualitasnya luar biasa. Lin Sun terkejut dan berkata, lalu berapa tingkat kekuatanmu sebelumnya? Saya tidak tahu, kecuali saya dapat kembali ke bentuk aslinya, tetapi menurut kesimpulan saya saat ini, saya seharusnya berada di atas tingkat ke-9 dari tingkat surgawi, jawab Wu Shuang dengan serius. Lin Sun terkejut, seperti yang diharapkan. Dahulu kala, ketika dia pertama kali menyerah kepada Wu Shuang, dia memiliki firasat bahwa kekuatan keteraturan yang dimiliki oleh Wu Shuang setidaknya berada pada tingkat kesengsaraan surgawi tingkat 9 yang langka. Karena di dunia nyata yang kekal, hanya kekuatan langka dari bencana surgawi tingkat 9 yang dapat melahirkan semangat keteraturan, tatanan tingkat surga biasa,
bahkan jika ia memiliki tingkat-tingkat 9, tidak dapat mencapai langkah ini sama sekali. Coba pikirkan, Wu Xuang adalah roh keteraturan yang untungnya menemukan secercah harapan dari 5 kesengsaraan penurunan ketika zaman itu dihancurkan, dan dengan demikian bertahan hingga zaman ini. Apakah ini roh biasa? Tuan, bisakah saya memperbaiki tatanan guntur jahat ini? Tanya Wu Xuang. Gerakan cucu hanyalah keteraturan tubuh roh, tetapi tampaknya penuh dengan spiritualitas. Baiklah, Lin Sun berpikir sejenak dan setuju. Awalnya, dia berencana untuk mendapatkan kembali ketertiban di Akademi Liang Yi, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia telah berpikir salah. Hanya mereka yang sepenuhnya mengendalikan rahasia kekuatan keteraturan yang dapat memurnikan harta rahasia yang dapat digunakan untuk meminjam kekuatan keteraturan. Misalnya, di Akademi Liang Yi sebelumnya, peringkat bumi tingkat 3 dipinjam oleh Yu Qianheng melalui harta rahasia segel giok. Tentu saja, Yu Qianheng hanyalah leluhur kaisar, dan tidak mungkin baginya untuk mengendalikan rahasia tatanan bumi tingkat ketiga, atau memurnikan harta rahasia tersebut. Dengan kata lain, kekuatan keteraturan di Akademi Liang Yi telah lama dikendalikan oleh sosok abadi, dan harta rahasia yang dapat meminjam kekuatan keteraturan ini telah disempurnakan dan ditinggalkan di Akademi Liang Yi sebagai warisan. Hanya dengan cara inilah ia akan diwarisi dan dikendalikan oleh setiap penguasa istana. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan keteraturan yang dipinjam oleh Rui Taifu dari Akademi Binglin. Prinsip yang sama berlaku untuk kekuatan tatanan tingkat 9 yang baru saja dipinjam Su Hui. Ini juga berarti bahwa tidak peduli seberapa besar Lin Sun dapat menaklukkan kekuatan keteraturan, dia tidak akan dapat meminjam kekuatan keteraturan selama dia tidak dapat memahami dan mengendalikan rahasia kekuatan keteraturan ini. Order of Evil adalah kekuatan keteraturan yang lengkap jika diperoleh oleh karakter abadi, dan setelah memahami dan mengendalikan rahasianya, ia dapat membuka gerbang gunung di alam surga ke-6 dan menjadi kekuatan abadi. Inilah nilai kekuatan keteraturan. Tapi sekarang, tatanan jahat yang direbut Lin Sun di tangannya telah menjadi makanan yang tak tertandingi. Jika orang-orang tua di alam surga ke-6 melihatnya, mereka harus mengutuk dan menyia-nyiakan segalanya. Tapi bagi Lin Sun, itu sama sekali bukan rasa sakit pada daging. Di dalam kuali pedang Wuyuan miliknya, terdapat Orde Nirvana, Xiao Ming, Xiao Xian, dan juga kekuatan tatanan terkutuk yang ditangkap dari kedalaman kolam Dewa Jatuh. Selain itu, Lin Sun kini telah belajar dari Wu Xuang bahwa kekuatan tatanan terkutuk ini mengandung kekuatan kutukan yang sangat mendominasi dan kejam, dan misteri serta kekuatannya sebanding dengan yang dimiliki oleh Ranker Surgawi tingkat ketiga. Karena itu, Lin Sun tidak membiarkan Ordo Nirvana memperbaiki tatanan terkutuk ini, bagaimanapun, kekuatan tatanan tingkat surga jauh lebih rendah daripada kekuatan tatanan tingkat bumi. Secara keseluruhan, di mata Lin Sun saat ini, kekuatan keteraturan di bawah tingkat surga dapat sepenuhnya menjadi makanan bagi Wu Xuang, Xiao Ming, dan Xiao Xian. Hanya kekuatan keteraturan di atas tingkat surgawi yang layak untuk dikumpulkan. Latar belakang keluarga lelaki tua ini terlalu buruk. Sementara Wu Xuang memurnikan dan menyerap perintah guntur jahat, Lin Sun tidak diam dan mulai menghitung piala yang diperoleh dari Su Hui. Tapi yang mengecewakannya adalah bahwa untuk sosok abadi seperti itu, hanya ada satu senjata Tao yang mengesankan di tubuhnya, meskipun barang-barang lainnya berharga, itu tidak berguna untuk latihan Lin Sun. Melemparkan harta karun yang terbuat dari bahan abadi ke dalam kuali pedang Wuyuan, Lin Sun terbang langsung dari jurang besar. Setelah perintah jahat menyerah, kekuatan aturan di tanah terlarang telah menghilang, memungkinkan Lin Sun dengan mudah kembali keluar jurang. Ini adalah harta karun yang bagus. Di luar selokan, mata Lin Sun panas, dan garis-garis petir abu-abu putih terjalin di kehampaan, dan gumpalan api keteraturan meledak selama tabrakan. Dengan cara dia melakukan sesuatu saat ini, dia tidak bisa meminjam dan mengendalikan kekuatan keteraturan, tapi dia bisa mengumpulkan api keteraturan untuk membunuh musuh. Bangkit, kuali pedang Wuyuan beraksi, dan Lin Sun mengambil tindakan. Setiap koleksi seperti eksplorasi gila di ambang kematian, berbahaya dan mengasyikkan. Tapi ketika dia melihat api ketertiban yang diserahkan satu persatu oleh Wuyuan Sword Cauldron, Lin Sun merasakan panen penuh. Bahkan jika itu berarti melakukan bunuh diri sedikit, masih terasa layak dilakukan. Setelah sehari penuh, api keteraturan yang terjalin dalam kehampaan hampir lenyap. Lin Sun dengan enggan pergi. Sekarang, ada hampir 400 api ketertiban yang dikumpulkan di kuali pedang Wuyuan miliknya, yang merupakan jumlah yang mencengangkan. Akademi Aisyah. Sudah sebulan, tapi senior Su Hui belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Di aula besar, petugas patroli keluarga Hong mengerutkan kening pada Hong Yinghe.
Ini memang agak tidak normal. Di sebelahnya, He Yufang, yang sedang minum, memiliki tatapan aneh di matanya. Sepanjang zaman, sosok abadi yang mati di bawah kekuasaan keteraturan, bukanlah hal yang aneh. Hong Yinghe terkejut dan berkata sambil berpikir saudara Tao sepertinya tidak ingin melihat senior Su Hui kembali. He Yufang tertawa dan menjawab pertanyaan belum lama ini, keluarga Zhu baru saja menerima kekuatan tatanan tingkat surga. Seperti yang diharapkan, seluruh keluarga akan segera pindah ke alam surga ke-7 untuk berakar. Ini akan memungkinkan alam surga ke-6 untuk mengakar. Banyak kekuatan kuat di Tiongkok yang iri. Setelah jeda, dia melirik ke arah Hong Yinghe dan berkata, terus terang, menurut saya Anda, sesama penganut Tao, mungkin sangat senang mendengar kabar buruk tentang Zhu Hui, bukan? Hong Yinghe menyipitkan matanya dan segera tersenyum tidak apa-apa jika kamu menyimpannya secara diam-diam, mengapa kamu harus mengatakannya secara terbuka? He Yufang tertawa tapi meski begitu, kabar buruknya pasti tidak akan kembali. Bagaimanapun, Zhu Hui bertindak sendirian kali ini. Bahkan jika dia benar-benar menderita, tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Hong Yinghe mengangguk, dan tiba-tiba melihat ke arah Leng Qingsui, yang duduk di bawah kursi, dan berkata, Qingsui, apa pendapatmu tentang masalah itu? Beberapa hari yang lalu, dia menyarankan bahwa jika Leng Qingsui bersedia, dia bisa membawanya ke alam surga ke-6 untuk berlatih, tetapi syaratnya adalah Leng Qingsui harus diberikan sebagai selir kepada sosok bangsawan dari keluarga Hong. Selir, sebenarnya tidak ada bedanya dengan mainan. Membiarkan seorang kaisar dengan penampilan luar biasa dan dasar yang luar biasa menjadi selir jelas memalukan. Tapi dalam pandangan Hong Yinghe, dia hanya membantu Leng Qingsui. Karena peran biasa saja tidak memenuhi syarat untuk menjadi selir bagi sosok bangsawan di keluarga Hong. He Yufang juga memandang Leng Qingsui, seolah-olah sedang memeriksa suatu objek, dan berkata wanita ini memang sangat cantik, tetapi jika dia pergi bersamamu, siapa yang akan membanjiri surga pertama untukmu di masa depan? Keluarga melayani. Hong Yinghe berkata sambil tersenyum kodok berkaki 3 sulit ditemukan di dunia ini. Mereka yang bersedia mengabdi pada keluarga Hong saya dapat menangkap banyak. Pada saat ini, Ni Qingrong, yang duduk di sisi Leng Qingsui, berkata dengan hormat Tuan, Qingsui mengabdikan diri untuk mengembangkan Taoisme. Saya khawatir Qingsui tidak akan dapat memenuhi perannya sebagai selir. Jika dia menyebabkan masalah apapun di masa depan, dia akan menyebabkan masalah pada Hong. Menambah kekacauan pada keluarga. Wajah Hong Yinghe menjadi gelap dan dia berkata, apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Tubuh halus Ni Qingrong menegang dan dia menundukkan kepalanya Tuan, harap tenang. Namun Leng Qingsui, yang selama ini diam, menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, sepertinya saya tinggal di alam surga pertama untuk berkonsentrasi pada kultivasi saya. Ditolak seperti ini membuat wajah Hong Yinghe terlihat jelek. He Yufang mendengus dingin kekanak-kanakan, tahukah kamu betapa langkanya kesempatan seperti itu? Jika itu orang lain, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika mereka mencoba mencuri perhatian. Saya menyarankan Anda untuk melakukannya coba pikirkan lagi. Jika Anda bisa masuk ke dalam keluarga Hong untuk berlatih, itu adalah berkah yang besar. Sebaliknya, jika Anda tinggal di surga pertama ini, Anda ditakdirkan untuk tidak dapat memulai jalan keabadian dalam hidup ini. Leng Qingsui mengerucutkan bibirnya, menundukkan kepalanya, dan tetap diam, tampak keras kepala dan teguh. Ini mengejutkan He Yufang. Wajah Hong Yinghe muram seperti air, dan dia berkata kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Itu saja, aku tidak akan memaksamu. Mulai sekarang, posisimu sebagai wakil kepala istana Liangyi Academy harus diberikan kepada orang lain. Satu kalimat setara dengan menghapus status Leng Qingsui sebagai wakil kepala istana. Leng Qingsui tampak murung dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada kekecewaan yang tak terkatakan di hatinya. Apakah ini keluarga Hong yang selama ini dia layani? Inilah wajah kekuatan besar di alam surga ke-6. Di mata mereka, kaisar dan leluhur seperti mereka, pada akhirnya adalah pion untuk dimanipulasi. Ni Qingrong tidak tahan lagi dan memohon. Tuan, Qingsui telah bekerja untuk keluarga Hong selama ini. Meskipun dia tidak memiliki prestasi besar dan tidak pernah melakukan kesalahan besar, saya harap Anda berbaik hati dan memberi Qingsui kesempatan. Bentak. Sebuah tamparan menghantam wajah cantik Ni Qingrong dari udara, menyebabkan dia terhuyung dan hampir berguling ke tanah. Melihat wajahnya, dia sudah merah, bengkak dan berdarah. Sudah kubilang, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini, kamu tidak pantas dikalahkan. Mata Hong Yinghe penuh dengan penghinaan dingin.
Kemarahan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati Ni Qingrong. Dia juga makhluk di alam leluhur kekaisaran, tetapi di mata Hong Yinghe dan anggota keluarga Hong lainnya, dia, Ni Qingrong, adalah karakter seperti semut yang bisa diinjak-injak kapan saja, akan. Ni Qingrong, tolong berhenti ikut campur dalam urusan keluarga Hong, jika tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. He Yufang mendengus dingin. Ni Qingrong merasa dingin di hatinya. Dia telah bekerja untuk keluarga He selama bertahun-tahun, tetapi sebagai gantinya, apakah ini hasilnya? Jika King Sui diberhentikan dari posisinya, maka aku tidak akan lagi menjadi penguasa istana Akademi Liangyi. Setelah hening beberapa saat, Ni Qingrong mengertakkan gigi dan berbicara. He Yufang tercengang, seolah dia tidak bisa membayangkan Ni Qingrong berani mengancam seperti ini, dan tidak bisa menahan tawa dengan marah. Pelacur, kamu pikir kamu ini siapa? Tanpa dukungan dari keluarga Heku selama ini, bagaimana kamu bisa berada di tempatmu saat ini? Kamu tidak tahu berterima kasih dan berani mengancamku. Kamu benar-benar ceroboh. Aura menakutkan menyebar dari He Yufang, dan niat membunuh muncul di matanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, bersujud untuk menebus dosa-dosamu, atau aku akan segera menghancurkanmu. Wajah cantik Ni Qingrong berubah, dan matanya suram. Leng Qingsui cemas. Kejadian ini terjadi karena dia, yang membuatnya merasa seperti pisau. Bagaimana dia bisa melihat Ni Qingrong terlibat? Dia mengangkat kepalanya, memandang Hong Yinghe, dan berkata, Tuan, saya setuju. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan hatinya sangat gelap. Apakah kamu setuju sekarang? Sudah terlambat. Mata Hong Yinghe dingin, saya meminta Anda menjadi selir untuk memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu apa artinya menghargai. Dalam hal ini, serahkan saja kesempatan ini kepada orang lain. Apakah mungkin membiarkan adikku pergi? Leng Qingsui merasa cemas. He Yufang tersenyum dan berkata orang harus sadar diri, jadi bagaimana dengan kaisar dan leluhur? Di mata kami kaisar abadi, mereka tidak berbeda dengan semut. Saya tidak akan bersujud untuk menebus dosa-dosa saya. Ni Qingrong tiba-tiba berdiri, matanya dingin, kami berdua adalah kaisar, mengapa kamu harus begitu unggul? Kamu He Yufang memamerkan kekuatanmu di depanku, tetapi di mata orang-orang besar di surga ketujuh wilayahnya, saya khawatir tidak sama dengan yang Anda katakan. Tidak ada perbedaan antara semut dan semut, bukan? Dan di mata 10 raksasa abadi dari alam surga ke-8, kamu, bukan apa-apa. Kamu ingin mati. He Yufang sangat marah dan janggutnya sangat marah. Dia segera melompat dan menamparkan Ni Qingrong dengan telapak tangannya. Pukulan kemarahan ini penuh dengan niat membunuh, dan cahayanya seperti mendidih, sangat menakutkan. Nafas Ni Qingrong tercekik, tapi dia tidak takut, dia sudah mempertaruhkan nyawanya, jadi bagaimana dia masih takut? Itu tidak lebih dari kematian. Namun, saat dia hendak memberikan segalanya, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Kamu memang brengsek, tapi kamu masih tidak menerimanya. Bersamaan dengan suaranya, sesosok tubuh tinggi muncul dari udara, lengan bajunya melambai. Ledakan, kekuatan telapak tangan yang mengenainya tiba-tiba hancur seperti hujan, seolah-olah itu adalah kertas. Dan He Yufang yang berada jauh langsung terlempar karena kekuatan jentikan lengan bajunya, dan membentur tembok jauh dengan keras, puing-puing beterbangan kemana-mana, dan seluruh tubuhnya tertancap di dinding. Dia menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya, menjerit kesakitan, tulang yang tak terhitung jumlahnya patah, tubuhnya bergerak-gerak hebat, dan ekspresinya penuh dengan keterkejutan, kemarahan dan kengerian. Wei Hao, siapa pria itu? He Yufang terkena pukulan keras. Di aula utama, Wu Zi masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lin Sun. Kamu memang brengsek, tapi kamu masih tidak menerimanya. Adegan tiba-tiba ini awalnya mengejutkan Ni Qingrong dan Leng Qingsui, lalu mata mereka berbinar, dan hati mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak bisa disembunyikan. Sosok yang muncul entah dari mana, siapa lagi kalau bukan Lin Sun? Siapa kamu? Hong Yinghe juga terkejut, tubuhnya menegang, dan matanya dipenuhi kejutan dan ketidakpastian. Satu pukulan bisa melukai He Yufang secara serius, yang membuat Hong Yinghe merasakan tekanan yang luar biasa. Bentak. Jawabannya adalah tamparan yang tidak sopan, yang begitu keras dan tajam sehingga Hong Yinghe terbang mundur di udara dan jatuh ke tanah dengan keras, wajah cantiknya merah, bengkak dan berdarah. Sebelumnya, Ni Qingrong ditampar wajahnya karena dia memohon belas kasihan. Dan sekarang, karena satu kata, dia diperlakukan oleh Lin Sun dengan caranya sendiri. Ni Qingrong dan Leng Qingsui sama-sama sangat bahagia. Mereka telah berulang kali dipukuli dan dipermalukan oleh He Yufang dan Hong Yinghe,
dan kemarahan yang telah lama mereka tekan di dalam hati mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk dilampiaskan. Sebagai anggota keluarga Hong, tetapi Anda melakukan hal-hal seperti nyonya yang memaksa gadis-gadis menjadi pelacur, apakah keluarga Hong Anda adalah rumah bordil? Mata Lin Sun penuh dengan ejekan. Hong Yinghe, dengan rambut acak-acakan, berteriak kamu berani. Sekarang kamu tahu bahwa aku adalah malaikat patroli dari keluarga Hong, kamu masih berani bersikap sombong. Apakah kamu tidak takut dimusnahkan? Genosida. Lin Sun tersenyum dan berkata, sepertinya keluarga Hong Anda terbiasa mendominasi. Anda berani mengancam untuk menghancurkan seluruh klan orang lain dengan santai. Benar-benar sombong. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tidak takut dibunuh oleh saya sekarang? Hong Yinghe tertegun sejenak, lalu berkata dengan tajam apakah kamu berani? Ni Qingrong tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik saudara Dao, wanita ini adalah malaikat patroli keluarga Hong, dan dia datang atas nama keluarga Hong. Jika dia dibunuh, saya khawatir itu akan menyebabkan pembunuhan keluarga Hong. Hong Yinghe mencibir dan berteriak lebih percaya diri ayo, bunuh aku dan biarkan aku melihat apakah kamu berani. Engah. Sinar energi pedang menyapu dan memenggal kepala Hong Yinghe. Darah muncrat dari lehernya, mewarnai kekosongan menjadi merah. Pupil matanya melebar, dan dia tidak percaya bahwa Lin Sun benar-benar berani menjadi kejam. Ni Qingrong dan Leng Qingsui juga tercengang, dan mereka dibunuh seperti ini. Lin Sun Dao dia berinisiatif meminta saya untuk membunuhnya. Saya belum pernah melihat orang yang begitu ingin mati. Jika dia menolak, bukankah dia akan kecewa? Ni Qingrong, Leng Qingsui, mereka tidak tahu harus berkata apa. Malaikat patroli keluarga Hong semuanya membunuh sesuka hati adegan bersih dan berdarah ini memberi mereka kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Sun sudah melihat ke arah He Yufang yang terjebak di dinding dan berkata, bagaimana denganmu, apakah kamu ingin mengambil inisiatif untuk mati seperti dia? Seluruh tubuh He Yufang bergerak-gerak, dan hatinya ketakutan, dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan meratap jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Engah, kilatan energi pedang lainnya muncul, dan He Yufang, malaikat patroli dari keluarga He, juga dipenggal. Ni Qingrong dan Leng Qingsui saling memandang, hati mereka bergejolak dan tidak bisa tenang, kematian Hong Yinghe mengejutkan mereka, dan kematian He Yufang bahkan membuat mereka merasa ngeri. Jika dia tidak mati, masalahnya akan semakin besar. Lin Sun tampak tenang, terlebih lagi, hanya kita bertiga yang tahu apa yang terjadi hari ini. Bahkan jika keluarga Hong dan keluarga He disalahkan, kita masih bisa menyalahkan Su Hui. Su Hui, Ni Qingrong dan Leng Qingsui sama-sama terkejut. Masalahnya seperti ini. Su Hui mendapat peta rahasia, jadi dia pergi ke pegunungan Kuliu untuk mencari kekuatan ketertiban. He Yufang dan Hong Yinghe tidak mau membiarkan Su Hui memonopoli kesempatan ini, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke pegunungan Kuliu bersama-sama. Saat Lin Sun berbicara, dia melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan mayat serta darah Hong Yinghe dan He Yufang terhapus dan menghilang sepenuhnya. Kalau begitu, baik Su Hui maupun mereka berdua tidak kembali. Berbicara tentang ini, Lin Sun memandang Ni Qingrong dan Leng Qingsui sambil tersenyum, apa pendapatmu tentang alasan ini? Ni Qingrong mendengus dan berkata dengan ragu-ragu meskipun alasan ini bagus, jika keluarga He dan keluarga Hong pergi ke pegunungan Dry Willow untuk menyelidiki. Sama sekali tidak ada petunjuk. Lin Sunyan berkata dengan pasti, lagi pula, mereka tidak akan pernah meragukanmu. Lagi pula, dengan kekuatanmu, mustahil membunuh makhluk abadi seperti Su Hui. Ni Qingrong merasa sedikit lega, lalu menyadari sesuatu dan berkata dengan heran saudara Dao, apakah Su Hui benar-benar mati? Leng Qingsui juga menoleh. Lin Sun mengangguk, orang tua ini menemui kemalangan ketika dia menyerah pada kekuatan ketertiban. Aku terkejut. Kupikir, Ni Qingrong menepuk dadanya. Tindakan kecil bawah sadar menamparkan dadanya membuat Lin Sun memalingkan muka dan terbatuk-batuk kamu pikir kamu dibunuh olehku. Ni Qingrong berkata dengan tidak percaya, saya salah. Lin Sun berpikir dalam hati kamu punya ide bagus. Aku tahu, kamu, adalah Lin Sun. Leng Qingsui tiba-tiba berteriak, menatap Lin Sun dengan ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang berbintang, hanya orang sepertimu yang tidak takut menyinggung klan kekaisaran abadi. Lin Sun berkata dengan heran saya bukan satu-satunya di dunia ini yang tidak takut menyinggung klan kekaisaran abadi. Leng Qingsui menggelengkan kepalanya kamu pernah berkata bahwa kamu memiliki dendam terhadap keluarga Zhu, jadi kamu membantu adikmu membunuh Yu Qianheng. Kamu juga mengatakan bahwa kamu memiliki dendam terhadap keluarga Wen. Sekarang Master Akademi Binglin, Nyonya Rui, melayani keluarga Wen.
Fu, aku telah sepenuhnya diserahkan olehmu. Dan semua orang di dunia tahu bahwa Lin Sun, yang dicari oleh banyak kekuatan besar di alam abadi, adalah duri di sisinya, keluarga Zhu dan keluarga Wen, dan duri dalam daging. Setelah mendengar ini, Lin Sun tiba-tiba tertawa, rekan Daoisni, gadis Kingsway ini tidak sesederhana yang kamu katakan. Ni Qingrong awalnya berencana membantu Lin Sun berbohong untuk menyembunyikan identitasnya. Sekarang melihat bahwa Lin Sun tidak peduli tentang ini, dia segera menghela nafas lega. Senyuman memabukkan muncul di wajahnya yang cantik dan cerah, dan dia berkata sifat sederhana bukan berarti bodoh. Mata Leng Qingsui bersinar karena kegembiraan, jadi kamu benar-benar Lin Sun. Ketika aku mendengar tentang perbuatanmu, aku sangat mengagumimu sehingga aku tidak dapat membayangkan bahwa masih ada orang di dunia ini yang berani melawan klan Kekaisaran Abadi. Sungguh luar biasa. Ni Qingrong hanya bisa menghela nafas itu benar. Klan Kekaisaran Abadi itu mungkin sangat membenci saudara Dao, tetapi di mata kami, mereka semua sangat mengagumimu. Lin Sun terdiam dan hanya berkata, jangan beritahu Xiaoxi tentang ini. Ini adalah semacam perlindungan. Dia tidak ingin melibatkan gadis lugu dengan masa depan cerah ini karena dirinya sendiri. Ni Qingrong dan Leng Qingsui keduanya setuju. Mulai hari ini, Lin Sun mulai berkonsentrasi pada meditasi. Luka-lukanya hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk pulih sepenuhnya, dan tahap ketiga dari kekuatan supernatural alaminya kemungkinan besar akan terbangun dalam waktu dekat, yang membuatnya sangat mementingkan hal itu dan tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Adapun kematian Zhu Hui, He Yufang, dan Hong Yinghe tidak menimbulkan gangguan apapun di Akademi Liangyi karena tidak ada yang tahu bahwa ketiga malaikat patroli tersebut telah mati. Namun, apakah itu Lin Sun, Ni Qingrong, atau Leng Qingsui? Mereka semua tahu betul bahwa hilangnya Zhu Hui dan yang lainnya pasti akan menarik perhatian tiga klan Kekaisaran Abadi, dan tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk melakukannya, kirim orang untuk menyelidikinya. Toh ketiga orang ini adalah malaikat patroli, dan di antara mereka ada sosok abadi yang tiba-tiba menghilang secara misterius di surga pertama, sulit untuk tidak menarik perhatian. Tapi semua ini tidak penting. Lin Sun sudah memikirkan alasan Ni Qingrong. Bahkan jika beberapa petunjuk ditemukan, dialah yang akan menyelesaikannya ketika saatnya tiba. Waktu berlalu cepat. Sebulan telah berlalu dengan tergesa-gesa. Pada hari ini, di tepi danau hijau, Lin Sun tiba-tiba membuka matanya saat bermeditasi, dan kekuatan tak terlihat perlahan menyebar dari tubuhnya. Dia berdiri tegak, matanya jernih dan tenang, mencerminkan semua fenomena di langit. Menatap diam-diam ke kejauhan untuk waktu yang lama, di dadanya, kekuatan misterius dan aneh sepertinya terbangun, menghasilkan fluktuasi yang sangat panas. Samar-samar, ada cahaya putih waktu yang berkumpul dengan gila-gilaan, semakin tebal dan semakin menyala-nyala. Seolah-olah itu akan mendidih dan meledak. Ketika kekuatan aneh dan misterius ini mencapai puncaknya, Lin Sun tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan dengan ringan menarik jari telunjuknya ke dalam kekosongan. Berdengung. Di atas danau hijau, celah ruang dan waktu muncul secara diam-diam. Dalam jalinan cahaya dan bayangan, sebuah pintu ruang dan waktu yang menjulang tergambar. Hujan ringan yang tak berujung turun, dan tabrakan misterius antara ruang dan waktu menghasilkan kengerian dan tak terbatas, melahap aura. Danau hijau yang luas itu tiba-tiba menyusut berkali-kali dan berubah menjadi setetes air, dengan suara mendesis, ditelan ke dalam pintu ruang dan waktu dan menghilang. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa di dalam gerbang ruang dan waktu terdapat kegelapan yang tiada habisnya, seperti menuju ke dunia jurang maut, dan juga seperti jalan menuju neraka yang telah terbuka, lihat saja itu membuat orang merasa jiwanya ditelan. Aneh sekali, dunia mati terlalu menakutkan. Terlebih lagi, seiring melonjaknya portal ini, sepertinya ia menyeret dunia terdekat dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Pada saat ini, Lin Sun tiba-tiba mengerang teredam. Segera setelah itu, portal ruang waktu misterius di kejauhan runtuh dan menghilang. Lin Sun terengah-engah, semua keterampilan spiritualnya habis, dan perasaan kelelahan dan kehampaan yang tak terlukiskan melonjak ke seluruh tubuhnya, membuatnya basah oleh keringat dingin. Namun, alisnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan, dan keterkejutannya. Portal ruang waktu yang muncul sebelumnya adalah tahap ketiga dari kekuatan magis bawaannya yang baru saja dia bangun. Gerbang pengasingan. Kekuatan magis terlarang yang dibentuk oleh perpaduan misteri ruang dan waktu, setelah digunakan, ia bahkan dapat menelan dunia partai B dan mengasingkannya ke dunia ruang dan waktu berbeda yang disebut Abyss of Nothingness. Jika musuh terseret ke dalam gerbang pengasingan, jiwa dan raganya akan terkurung di jurang ketiadaan selamanya,
dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri sampai dia binasa. Dibandingkan dengan kekuatan magis bawaan tingkat ketiga bila waktu dari penguasa surga, gerbang pengasingan tidak diragukan lagi lebih aneh dan tabu. Kekuatan magis ini melibatkan misteri tertinggi ruang dan waktu, dan dapat membuka Abyss of Nothingness. Pesawat dunia waktu dan ruang yang berbeda. Ini tidak diragukan lagi luar biasa, sepenuhnya di luar perkiraan dan imajinasi Lin Sun sebelumnya. Lin Sun menarik napas dalam-dalam, duduk bersila di tanah, dan mulai bermeditasi. Dalam benaknya, dia dengan cepat mengingat semua pengalaman halus dan detail dari gerbang pengasingan tadi. Setelah beberapa saat, Lin Sun sampai pada suatu kesimpulan. Ketika gerbang pengasingan dibuka, hukum ruang dan waktu saling terkait, dan kekuatan melahap yang dihasilkan sangat menakutkan. Lin Sun yakin bahwa bahkan leluhur kaisar tertinggi pun tidak akan mampu menahan kekuatan melahap semacam ini. Adapun sosok abadi, Lin Sun memikirkan tentang sosok abadi yang telah dia lihat sebelumnya, dan membuat penilaian kasar dalam pikirannya. Di bawah serangan mendadak, sosok abadi dengan tingkat umur panjang yang sama mungkin juga menderita. Sayangnya, tidak ada pertempuran sama sekali, jadi sulit bagi Lin Sun untuk membuat kesimpulan yang akurat. Dan di dalam gerbang pengasingan terdapat jurang ketiadaan, dan mereka yang diasingkan di sana tidak akan pernah bisa melarikan diri selamanya, karena ini adalah bidang dunia yang berbeda dalam ruang dan waktu. Namun, Lin Sun memiliki keraguan di hatinya. Jika Abyss of Absolute Nothingness adalah dunia nyata, lalu mengapa dunia ini memiliki hubungan yang begitu ajaib dengan kemampuan Great Abyss untuk menelan langit? Pasti ada misteri besar yang tersembunyi di sini. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menahannya untuk satu nafas setelah menggunakan gerbang pengasingan. Ini berarti tidak mungkin menggunakan kekuatan sihir semacam ini dengan mudah kecuali dalam keadaan darurat. Lin Sun bermeditasi sambil berpikir. Sama seperti sekarang, setelah melemparkan gerbang pengasingan, seluruh kekuatannya hampir habis, dan dia merasa seperti kehabisan energi. Perlu dicatat bahwa latihan Tao saat ini tidak terkalahkan bahkan di alam leluhur yang ekstrim, dan kekuatannya sangat kuat. Tapi setelah melemparkan gerbang pengasingan, hanya satu nafas saja yang menghabiskan sekitar 90% kekuatannya, bisa dibayangkan betapa abnormalnya kekuatan magis ini. Jika ini terjadi selama pertempuran, setelah musuh tidak terbunuh, situasinya akan menjadi berbahaya. Tapi tidak peduli apa, setelah membangkitkan kekuatan magis bawaan tahap ketiga, Lin Sun tidak diragukan lagi memiliki kartu truf seperti tabu. Salah, seharusnya menjadi dua pembunuh. Di reruntuhan Tai di medan perang seribu besar, kekuatan magis bawaan penguasa Tongtian bilah waktu disegel di dalam hati Lin Sun. Sekarang, dengan kebangkitan kekuatan alami Lin Sun, segel bilah waktu juga terangkat, memungkinkan Lin Sun segera mendapatkan rahasia warisan dari kekuatan magis ini. Bilah waktu dapat membalikkan waktu dan menebang Taoisme, yang juga merupakan hal yang tabu. Wei Mingzi dari era sebelumnya dipukul mundur saat masih kecil oleh penguasa surga, dan semua Taoismenya terputus. Dengan kata lain, Lin Sun sekarang memiliki gerbang pengasingan dan bilah waktu, dua kekuatan magis yang termasuk dalam tahap ketiga dari jurang besar menelan kubah. Dalam hal membangkitkan kekuatan alaminya, Lin Sun tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat baru, alam baru, dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Beberapa jam kemudian, Lin Sun memulihkan keterampilannya, dan setelah memikirkannya, dia akhirnya menahan keinginan untuk mencoba kekuatan bilah waktu. Kekuatan magis terlarang seperti itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Sekarang, setelah sebulan bermeditasi, Lin Sun tidak hanya membangkitkan kekuatan alaminya, tetapi luka-lukanya juga telah sembuh total, dan kekuatannya telah kembali ke kondisi puncaknya. Dengan Taoismenya, dia telah mencapai tahap awal alam leluhur kaisar tertinggi dan telah melalui pembentukan kembali dan nirwana. Kekuatan tempurnya saat ini benar-benar berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan jika Anda bertemu dengan leluhur kaisar tertinggi seperti Zhong Lixiao dan Cipo Jun, Anda dapat dengan mudah membunuh mereka, dan Anda tidak perlu menganggap enteng mereka. Dengan kata lain pertarungan antar orang di alam yang sama sudah tidak bisa lagi menarik perhatian Lin Sun, yang sebenarnya membuatnya takut dan peduli adalah keberadaan tingkat keabadian. Meskipun tempat ini bisa disebut sebagai tempat terberkati kelas 1 di alam surga pertama, sayangnya tempat ini tidak cocok untuk budidaya jangka panjang. Lin Sun merenung. Dalam sebulan terakhir, dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerap aura dunia ini. Pertama, akan menimbulkan keributan besar. Kedua, jika dia berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi, aura langit dan bumi terkandung dalam sentu. Pegunungan kemungkinan besar akan memiliki dampak yang tajam,
bahkan konsumsinya akan mempengaruhi budidaya normal seluruh pertapa Akademi Liangyi. Berkali-kali, Lin Sun mengandalkan kristal sumber Zuxu dan beberapa obat ajaib untuk mengasah Taoismenya, tetapi konsumsinya sangat besar, seiring waktu, jumlah sumber daya budidaya yang dikonsumsi juga sangat mencengangkan. Di bulan ini, dia mengonsumsi hampir 20 juta kristal sumber Zuxu saja. Tidak heran sosok abadi itu tidak mau datang ke alam surga pertama. Semakin tinggi Taoisme, semakin besar sumber daya budidaya yang dibutuhkan. Di mata orang-orang kaisar alam, alam surga pertama ini sudah menjadi tanah suci dan diberkati, tapi di mata sosok abadi, aku khawatir tidak enak dilihat. Meskipun Lin Sun sekarang adalah leluhur kaisar tertinggi, latar belakang tahunnya begitu kuat sehingga bahkan ketika dia sedang berlatih, dia menyadari bahwa jika dia tinggal di alam surga pertama, akan sangat sulit bagi kultivasinya untuk melangkah lebih jauh. Sambil memikirkannya, Lin Sun berdiri, dan sosoknya seperti pelangi ilahi yang membumbung ke atas, tiba-tiba dia melonjak ke langit, terbang semakin tinggi. Panjang 10.000, panjang 20.000 kaki, panjang 30.000 kaki. Ketika mencapai ketinggian 70.000 kaki, Lin Sun mulai merasakan kekuatan mengerikan dari aturan dunia dan harus mengaktifkan budidayanya. Dan saat dia terbang semakin tinggi, kekuatan aturan yang menindas menjadi semakin kuat, pada akhirnya, dengan Taoismenya, kecepatannya sangat ditekan. Tapi semua ini masih dalam jangkauan yang dapat ditanggung Lin Sun. Ketika dia tiba di tanah setinggi 90.000 kaki, Lin Sun merasakan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Langit berbintang tak berujung muncul di bidang penglihatannya. Miliaran bintang berkelap-kelip, bersinar dengan cahaya bintang yang abadi dan cemerlang. Melihat ke bawah dari sini, gunung, sungai, dan daratan semuanya seperti garis tipis, bahkan pegunungan Sentu yang luas pun seperti cacing tanah yang melengkung. Apakah itu realem Star Road? Lin Sun melihat pemandangan aneh hampir pada pandangan pertama, itu adalah jalan misterius melintasi langit berbintang di alam semesta, ditata oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir dengan kecemerlangan cemerlang. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti jalan bintang yang tak ada habisnya. Jika ingin memasuki alam yang lebih tinggi, hanya ada dua cara, yang pertama dibimbing oleh orang yang berada di alam atas, dan yang lainnya adalah dengan menerobos. Ada penghalang batas yang tersebar di 9 alam surgawi. Realem Star Road adalah penghalang alam yang relatif aman. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang luar biasa dan berbakat yang menerobos Realem Star Road dan mencapai surga yang lebih tinggi. Namun, ini hanyalah jumlah yang sangat kecil, sulit bagi sebagian besar pembudidaya untuk menginjakan kaki di ketinggian 90.000 kaki, apalagi mencoba menerobos alam bintang. Seperti Lin Sun, Taoismenya tidak terkalahkan di alam leluhur kaisar, tetapi dia masih mengalami penindasan yang hebat saat berlari hingga ketinggian 90.000 kaki. Bisa dibayangkan jika itu adalah sosok setingkat kaisar lainnya, mustahil mencapai langkah ini. Menurut catatan di ekonomi dunia, tidak ada kekurangan bahaya di jalan berbintang di dunia nyata, ada banyak makhluk aneh dan menakutkan yang tersebar di sepanjang jalan yang panjang dan berkelok-kelok. Di masa lalu, bahkan jika kaisar leluhur mencoba menerobos penghalang, dia akan memiliki sedikit peluang lolos dari kematian. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, sangat sedikit orang yang memilih untuk melakukan ini. Alasan mengapa makhluk di alam leluhur alam surga pertama seperti Ni Qingrong dan Leng Qingsui bekerja keras dan tanpa keluhan terhadap klan kekaisaran abadi itu hanyalah karena mereka berharap suatu hari nanti mereka dapat dibimbing oleh klan kekaisaran abadi ini, sehingga mereka dapat meninggalkan alam surga pertama tujuan dari domain tersebut. Mereka hampir tidak pernah mempertimbangkan untuk mencoba melintasi jalan bintang di alam, karena terlalu berbahaya. Setelah diam-diam menatap jalan bintang misterius dan mempesona di dunia untuk waktu yang lama, Lin Sun berbalik dan kembali. Setelah urusan domain surga pertama diselesaikan, dia akan berangkat dan pergi. Akademi Aisyah. Kalian berdua, aku telah berencana untuk meninggalkan alam surga pertama. Lin menemukan Ni Qingrong dan Leng Qingsui dan langsung ke pokok permasalahan, jika kalian berdua bersedia, kalian bisa pergi bersamaku. Kematian Zhu Hui dan yang lainnya pasti akan menarik penyelidikan dari 3 klan kekaisaran abadi. Meskipun Lin Sun sudah memikirkan alasan untuk Ni Qingrong, itu hanyalah alasan, dan klan kekaisaran abadi yang menyendiri tidak pernah masuk akal. Jika kebetulan mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Ni Qingrong dan Leng Qingsui, itu pasti akan menjadi bencana yang tidak masuk akal. Jika Lin Sun tetap tinggal, dia mungkin bisa mengatasinya, tetapi jika dia pergi, siapa yang bisa membantu Ni Qingrong dan Leng Qingsui? Ni Qingrong dan Leng Qingsui sama-sama terkejut dan sedikit lengah.
Saya berencana untuk pergi ke Star Road of the Realm. Saya mungkin menghadapi beberapa bahaya di jalan, tapi saya yakin saya bisa mencapai alam kedua. Kata Lin Sun. Bisakah kita benar-benar pergi dengan saudara Lin? Ni Qingrong mau tidak mau bertanya. Lin Sun mengangguk. Jika kamu tetap tinggal, kamu pasti akan ditanyai oleh 3 klan kekaisaran abadi, dan kamu bahkan mungkin menderita bencana yang tidak masuk akal. Jika kamu bersedia, aku akan membantu kalian berdua meninggalkan surga pertama ini. Saya bersedia. Leng Qingsui, yang diam selama ini, berseru, membuat Lin Sun dan Ni Qingrong tercengang. Leng Qingsui tersipu dan berkata, maksudku, aku bersedia bertindak bersama saudara Lin. Selama kita bisa meninggalkan wilayah surga pertama, aku tidak peduli jika kita menghadapi bahaya. Ni Qingrong juga sangat tergoda. Dia dan Leng Qingsui sudah sendirian. Bahkan jika mereka bisa selamat dari kejaran 3 klan kekaisaran abadi, mereka mungkin tidak lagi dianggap serius oleh klan kekaisaran abadi itu. Ini juga berarti bahwa hampir tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke surga yang lebih tinggi untuk berlatih di masa depan. Tapi usulan Lin Sun memberi mereka harapan lagi. Saudara Lin, apa yang akan terjadi pada Xiaoxi setelah kita pergi? Ni Qingrong bertanya. Jika dia bersedia, aku akan membawanya bersamaku. Lin Sundao. Ketika dia menemukan sungai kecil, gadis lugu dan lincah ini sedang berlatih seni bela diri, sosok anggunnya bermandikan cahaya langit, cantik dan mempesona. Ketika Lin Sun mengusulkan untuk membawanya pergi, Xiaoxi terkejut, tiba-tiba pikirannya menjadi bingung sejenak. Berbeda dengan Lin Sun, rumahnya berada di desa Yunying di dunia pertama. Jika dia pergi bersama Lin Sun, dia tidak tahu berapa lama untuk kembali, yang membuat Xiaoxi cukup bingung. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, aku akan membawamu kembali ke desa Yunying, dan kemudian kamu bisa memberiku jawaban. Lin Sun juga melihat kekusutan di hati Xiaoxi, dan mau tidak mau menghiburnya dengan hangat. Xiaoxi mengangguk dengan keras. Pada hari itu, Lin Sun, Ni Qingrong, Leng Qingsui, dan Xiaoxi diam-diam meninggalkan Akademi Liang Yi dan menuju negara bagian Suiyun, kota Qingliu, dan desa Yunying jauh di punggung Bukit Malaikat Jatuh. Desa Bayangan Awan. Setelah lama mengobrol dengan kakeknya Wu Chuan, Xiaoxi kembali dengan mata merah dan bengkak dan berbisik, saudara Dao Yuan, saya ingin pergi bersamamu. Di kejauhan, Wu Chuan menyeringai dan berkata, teman kecilku bisa mengajak gadis ini berlatih di surga yang lebih tinggi. Ini adalah berkah yang tidak akan pernah bisa dia capai dalam 8 kehidupan. Tapi di masa depan, aku hanya bisa merepotkan teman kecilku untuk merawat gadis ini. Lin Sun pertama-tama menepuk bahu Xiaoxi untuk menyatakan kenyamanan, lalu tersenyum pada Wu Chuan dan berkata, senior, jangan khawatir. Kakek, kamu harus menjaga dirimu sendiri selama aku pergi, dan kamu harus menunggu aku kembali. Suara Xiaoxi tercekat oleh isak tangis, dan dia sangat enggan. Hahaha, kalau begitu aku tunggu saja, Wu Chuan tertawa berani. Hari itu, Lin Sun membawa Xiaoxi, Ni Qingrong, dan Leng Qingsui bersama-sama dan terbang ke Qingming. Di hari yang sama juga, ada Akademi Liang Yi. Sekelompok orang penting dari 3 klan kekaisaran abadi, Hong, Zhu dan He, tiba, menimbulkan sensasi di seluruh Akademi Liang Yi. Pada saat inilah orang-orang mengetahui bahwa kepala istana Ni Qingrong dan wakil kepala istana Leng Qingsui hilang. Pemandangan aneh ini juga membuat tokoh besar dari 3 klan kekaisaran abadi mengerutkan kening dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Biarkan aku membuat kesimpulan. Di aula Liang Yi, pemimpinnya, seorang lelaki tua berjubah hitam, berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang. Semoga sukses. Sosok abadi di alam umur panjang yang sama, dia juga seorang peramal ilahi terkenal di alam surga ke-6. Dikatakan bahwa orang tersebut memiliki takdir dan dharma yang unik, dan dapat menyimpulkan banyak misteri yang luar biasa dengan mengandalkan kekuatan bawaan dari darahnya. Kali ini keluarga Zhu mengirim Zhu Qian ke sini karena mereka ingin menggunakan kekuatan deduksi uniknya untuk mengetahui alasan hilangnya Zhu Hui. Bagaimanapun, Zhu Hui adalah sosok abadi, dan dia menghilang secara misterius dari alam surga pertama. Berita buruk seperti itu juga menimbulkan sensasi besar di keluarga Zhu. Berdengung, mengikuti fluktuasi misterius dan aneh, cangkang kura-kura gelap dengan bekas hangus melayang di depan Zhu Qian. Dia tampak serius, membuat tangan dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu di bibirnya. Itu adalah mantra aneh yang sangat tidak jelas dan rumit. Suasana di aula menjadi sunyi, tidak lama kemudian, cangkang kura-kura gelap itu beriak dengan keras, menyebarkan cahaya seperti riak yang aneh. Di bawah tatapan kaget semua orang, pemandangan gambar buram muncul.
Meskipun sangat rumit, orang masih dapat mengidentifikasinya. Orang dalam gambar itu adalah Zhu Hui, yang telah memperoleh kekuatan keteraturan dari Ni Qingrong. Penganut Tao yang relevan angka-angka itu pergi dengan tergesa-gesa. Segera setelah pemandangan berubah, sosok Zhu Hui muncul jauh di dalam pegunungan tandus. Pegunungan Willow yang layu. Seseorang terkejut dan mengenali tempat itu. Hal ini membuat para jagoan besar dari 3 klan Kekaisaran Abadi merasa terharu, ternyata Zhu Hui memang sedang mencari kekuatan keteraturan. Namun tak lama kemudian, gambar tersebut berubah lagi, memperlihatkan adegan Zhu Hui jatuh ke tanah terlarang. Namun, gambar tersebut sangat buram dan terdistorsi, berlumuran darah kental, dan dalam sekejap, pemandangan ini berubah. Hilang. Semua orang di aula menjadi gempar, dan mereka semua terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun tidak jelas bagaimana Zhu Hui meninggal, orang dapat melihat dari gambar buram dan berdarah bahwa Zhu Hui tidak mati di bawah kekuasaan perintah, tetapi di tangan musuh. Siapakah musuh yang sebenarnya bisa membunuh makhluk abadi? Semua orang kaget dan bingung. Benar saja, dia terluka. Zhu Qian menyingkirkan cangkang kura-kuranya, ekspresinya suram dan menakutkan. Saudara Dao, bisakah kamu mengetahui siapa musuhnya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Zhu Qian mengerutkan kening dan berkata tidak, bukan karena kekuatan deduksi saya tidak cukup, tetapi nasib musuh yang membunuh saudara saya Zhu Hui terlalu unik untuk dimata-matai dan disimpulkan. Semua orang terkejut. Mungkinkah dia pria misterius yang membunuh Yu Qianheng dan Yong Feidu? Seseorang mengerutkan kening. Pasti orang ini. Banyak orang sepakat bahwa hanya penjelasan ini yang masuk akal. Menurutku, hilangnya Ni Qingrong dan Leng Qingsui pasti ada hubungannya dengan orang misterius ini. Mungkin karena mereka merasakan ada yang tidak beres sehingga mereka pergi lebih awal. Seseorang merenung. Kapan terakhir kali kamu melihat Ni Qingrong? Mata Zhu Qian bagaikan kilat saat dia melihat sosok penting dari Akademi Liang Yi yang berdiri di aula menunggu untuk diinterogasi. Senior, itu setengah bulan yang lalu. Saya mengingatnya dengan sangat jelas, jawab seseorang dengan cepat. Zhu Qian tiba-tiba mengerutkan kening, jadi, mereka berangkat setengah bulan sebelumnya. Tidak diragukan lagi ini adalah berita buruk. Saudara Dao, bisakah kamu juga menyimpulkan penyebab kematian He Yufang dari keluarga He? Seorang tokoh penting dari keluarga He melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Apakah kamu ingin membawa lampu jiwa hidupnya? Zhu Qian bertanya. Pria itu segera mengeluarkan lampu perunggu yang sudah padam dan menyerahkannya kepada Zhu Qian. Zhu Qian melihatnya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya. Berdengung. Tubuhnya bersinar, dan dia mengulurkan tangan dan meninju segel yang tidak jelas ke dalam lampu perunggu, lalu dia mengucapkan mantra di mulutnya, dan cangkang kura-kura gelap itu melayang lagi, berdengung dan bersinar. Tidak lama kemudian, adegan muncul. Kali ini sangat jelas, dan pemandangan di gambar itu adalah aula Liang Yi. Dalam gambar, He Yufang, dengan rambut acak-acakan, memohon ampun karena ketakutan, di seberangnya, berdiri sesosok tubuh yang tinggi, namun sangat buram sehingga tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Tetapi orang-orang masih melihat bahwa Ni Qingrong dan Leng Qingsui juga ada di dalam foto. Segera, energi pedang muncul, He Yufang dipenggal di tempat, dan pemandangan itu menghilang. Adapun orang-orang penting di keluarga He, wajah mereka sangat pucat, mereka akhirnya yakin bahwa He Yufang juga telah dirugikan. Tentu saja, masalah ini ada hubungannya dengan Ni Qingrong dan Leng Qingsui. Seseorang mengertakkan gigi dan berbicara dengan keras. Bukankah ini berarti Hong Yinghe dari keluargaku, juga menderita, tokoh penting di keluarga Hong itu juga terlihat marah. Ternyata pembunuhan ini terjadi di sini, jadi mudah untuk ditangani. Pada saat ini, Zhu Qian menunjukkan cibiran, melambaikan tangannya untuk membubarkan kerumunan, dan berdiri di tengah aula. Pada saat ini, Taoisme abadinya didorong hingga batasnya olehnya, dan seluruh dirinya diliputi oleh hukum abadi yang menyala-nyala. Bayangan mati kembali. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan suara dan menggerakkan jari-jarinya dengan tangannya. Mata semua orang terpesona, dan pemandangan luar biasa muncul di aula Liang Yi seperti seekor kuda. Jika Lin Sun ada di sini, dia pasti bisa melihat pemandangan ini, persis seperti yang dia lihat ketika dia membunuh Hong Yinghe dan He Yufang di sini. Tapi sekarang, pemandangan ini kembali tercermin di aula Liang Yi. Wajah orang-orang yang melihat pemandangan ini untuk beberapa saat tidak yakin, karena mereka menilai banyak detail dan kebenaran. Namun yang mengejutkan mereka semua adalah dalam adegan tersebut, sosok Junba yang membunuh Hong Yinghe dan He Yufang selalu terlihat sangat buram,
seolah-olah tertutup oleh suatu kekuatan misterius, sehingga mustahil untuk melihat penampilan mereka dengan jelas. Ini nampaknya sangat tidak normal. Aku tidak percaya nasibmu sesulit ini. Tiba-tiba, Zugan berteriak dengan keras, dengan ekspresi menakutkan di wajahnya, dan urat di dahinya pecah satu persatu, dan dia meludahkan seteguk sari darah ke cangkang kura-kura yang tergantung di kehampaan. Berdengung. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sangat jelas, dan sosok Junba Lin Sun yang awalnya kabur juga menunjukkan penampilan aslinya saat ini. Tetapi pada saat ini, cangkang kura-kura gelap itu tiba-tiba pecah dengan keras. Zuqian menjerit kesakitan, terhuyung, dan jatuh ke tanah, dengan darah menetes dari mata, telinga, lubang hidung, dan bibirnya. Seluruh tubuhnya sepertinya mengalami serangan balik yang mengerikan, tubuhnya bergerak-gerak, dan perilaku moralnya menunjukkan penurunan yang terus-menerus. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia tampak telah menua bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, rambut panjangnya layu dan rontok, tubuhnya layu dan keriput karena usia tua, dan vitalitasnya melemah hingga ekstrim. Seluruh tempat terkejut dan terdiam. Ini adalah sosok abadi, seorang peramal terkenal, tetapi dia mengalami reaksi yang mengerikan hanya karena dia ingin menyimpulkan dan melihat wajah asli seseorang. Ini mengejutkan semua orang dan membuat hati mereka merasa dingin. Beberapa orang dengan mata jahat bahkan menilai bahwa Zuqian, sosok abadi, kemungkinan besar akan hancur tanpa ada peluang untuk pulih. Ini sangat mengerikan dan mengerikan. Saat ini, Zuqian sudah gila, mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan kejam. Itu dia, penghalang jahat Gunung Fangchun, orang pembawa sial itu, Lin Sun. Pada saat itu, dia akhirnya menangkap penampilan sebenarnya Lin Sun, tetapi juga karena adegan pada saat ini, dia mengorbankan Taoisme abadinya. Harganya begitu mahal hingga seluruh tubuhnya terasa seperti roboh. Hanya menyimpulkan nasib seorang pemuda di alam leluhur kaisar sebenarnya akan memicu reaksi yang tabu dan menakutkan, yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan melakukan ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Apa? Itu dia. Ada sensasi di aula utama, tidak hanya orang-orang besar dari Akademi Liangyi yang tercengang, tetapi juga orang-orang besar dari klan Kekaisaran Abadi. Ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Lin Sun. Di dunia nyata yang abadi saat ini, siapa yang tidak tahu betapa ganas dan menantangnya sosok yang diwakili oleh nama ini. Pertarungan berdarah yang terjadi di luar reruntuhan para dewa beberapa tahun lalu masih menyebar di dunia nyata yang abadi. Siapa yang berani melupakannya? Namun, tak seorang pun menyangka bahwa setelah menghilang selama beberapa tahun, penerus Fangchun dari jalan kuno langit berbintang ini akan benar-benar muncul di alam surga pertama. Dia, sebenarnya masih hidup, seseorang gemetar. Belum lagi tokoh-tokoh besar dari klan Kekaisaran Abadi dari alam surga ke-6, bahkan tokoh-tokoh besar dari alam surga ke-7 dan alam surga ke-8 tidak akan berani meremehkan pemuda yang telah menyebabkan pertumpahan darah tanpa akhir di alam pertempuran 1000 besar. Aula mengalami kekacauan untuk waktu yang lama. Setiap orang memiliki firasat bahwa kemunculan Lin Sun setelah beberapa tahun pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh alam abadi. Pada saat itu, banyak mata akan tertuju pada surga pertama ini. Jika Lin Sun mengetahui apa yang terjadi di Aula Liangyi saat ini, saya khawatir dia akan sangat beruntung telah membuat keputusan untuk pergi lebih awal. Jika tidak, kekacauan ini tidak hanya akan mempengaruhi Ni Qingrong dan Leng Qingsui, tetapi juga menimbulkan ancaman besar bagi dirinya sendiri. 90.000 kaki di atas Qingming. Jalan bintang di alam itu sangat panjang, dingin, dan luas. Berjalan di jalan bintang, Lin Sun merasa sangat tidak penting. Dibandingkan dengan langit berbintang yang luas, seluruh dunia, besar dan kecil, bagaikan sebutir debu. Lin Sun pergi sendirian. Ni Qingrong, Leng Qingsui, dan Xiao Xi semuanya ditempatkan di kuali pedang Wu Yuan olehnya. Harta karun ini ibarat dunia yang luas, bisa berisi gunung, sungai, laut, matahari, bulan dan bintang, semua harta karun yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun tersimpan di dalamnya. Terlebih lagi, orang-orang seperti Luo Ling dan Qi Lingyun telah ditindas selama bertahun-tahun. Tentu saja, ada juga dewa jahat di Si yang telah berubah menjadi anak telur guk-guk. Di mata Lin Sun, Goudan hanyalah seorang anak kecil dan tidak ada hubungannya dengan Di Si. Ketika ia memiliki kesempatan di masa depan, ia akan membuat pengaturan yang baik untuk masa depan Goudan. Bintang-bintang mengalir, mempesona dan indah. Berjalan di jalan bintang alam, gelombang kekuatan aturan alam yang mengerikan melonjak, menghasilkan kekuatan penindas yang sangat menakutkan.
Jika Anda adalah orang biasa di alam kekaisaran, Anda tidak akan bisa bergerak maju. Namun bagi Lin Sun, kekuatan penindas ini tidak perlu terlalu diperhatikan. Dengan satu langkah, dia berada ribuan kaki jauhnya, pakaiannya berkibar, seperti jiwa pengembara yang kesepian berjalan di langit berbintang. Faktanya, memang tidak ada kehidupan di jalan berbintang di alam ini, yang terlihat di sepanjang jalan hanyalah langit berbintang yang dingin dan luas. 3 hari kemudian, di langit berbintang, sejumlah besar meteor meletus, menyapu seperti sungai yang deras, dan salah satunya melewati jalur bintang. Pada saat itu, Lin Sun dengan jelas merasakan panasnya meteor, seperti bola api besar yang menyala, bersinar dengan aura yang sangat berbahaya. Dentang, di dalam kuali pedang Wu Yuan, pedang Tao meraung, merobek langit seperti kilat, membelah meteor yang datang. Di tengah percikan hujan rintik-rintik, sesosok tubuh besar tiba-tiba keluar dari meteor yang terbelah, tampak seperti manusia, namun tubuhnya ditutupi tekstur bintang berwarna-warni dan bengkok, dan sepasang mata sama mengancamnya dengan 2 bintang yang terbakar. Prajurit roh bintang, makhluk yang aneh dan menakutkan. Rumor mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, orang kuat manapun yang jatuh di jalan bintang alam akan kehilangan jiwa dan kemauannya yang dikumpulkan oleh aturan alam dan berubah menjadi bintang. Setelah akumulasi dan pemeliharaan waktu, bintang-bintang ini akan melahirkan tubuh spiritual, yang merupakan prajurit roh bintang. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan, hanya obsesi. Tidak peduli siapa yang mencoba menerobos jalan bintang di dunia, mereka akan dibunuh oleh mereka. Dalam 3 hari terakhir, Lin Sun menderita tidak kurang dari 10 serangan serupa, dan dia sudah terbiasa. Dengan pedang yang berkedip ringan, engah, prajurit bintang yang bergegas ke arahnya terbunuh dan menghilang, pada saat yang sama, sebuah batu berwarna-warni dan mempesona jatuh. Lin Suntan mengambilnya dan menyimpannya. Benda ini seukuran telur angsa, jernih, dengan tekstur bintang alami di permukaannya, dan vitalitas yang tak tertandingi di dalamnya. Menurut catatan di The Economics of the Worlds, ini adalah Dao Mark Star Core, yang merupakan inti dari kekuatan prajurit bintang. Setiap jenis inti bintang pola Dao dicetak dengan kekuatan Dao yang berbeda, yang sangat jarang terjadi, jika digunakan untuk latihan. Satu inti bintang pola Dao bernilai efek dari 100.000 kristal sumber Zhuxu. Selain itu, harta karun ini juga dapat memurnikan senjata kekaisaran dan merupakan bahan pemurnian senjata alami. Sekarang, Lin Sun telah mengumpulkan sebanyak 9, setelah pengalaman pribadi, dia memang menemukan bahwa harta karun ini dapat sangat memenuhi kebutuhan budidayanya. Oleh karena itu, dia bahkan ingin agar lebih banyak prajurit bintang muncul di sepanjang jalan. Pasalnya perjalanan ini terlalu membosankan, sejauh mata memandang, ada langit berbintang yang luas dan alam semesta yang luas, dan saya berjalan sendirian di bawah bintang dan bulan. Boleh saja jika waktunya singkat, tetapi jika waktunya lama akan membosankan. 10 hari kemudian, Lin Sun akhirnya merasakan tekanan besar. Kekuatan penekan di jalan bintang di alam secara bertahap menjadi lebih kuat. Sekarang, Lin Sun harus mengolah budidayanya untuk menyelesaikan kekuatan penindas di sepanjang jalan. Sepertinya kita hampir mencapai domain kedua. Lin Sun bersemangat. Saat Lin Sun sedang melakukan perjalanan di realm Star Road, berita tentang kemunculannya di alam surga pertama menyebar seperti badai. Domain surga kedua, domain surga ketiga, domain surga keempat. Di setiap wilayah surgawi, ketika mereka mendengar berita itu, kekuatan besar yang bercokol di dalamnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, menyebabkan keributan yang tak terhitung jumlahnya. Lin Sun, pria kejam tak tertandingi yang dianggap sebagai penjahat paling dicari di dunia sejati abadi sebenarnya muncul di dunia sejati abadi setelah beberapa tahun diam, dan sulit untuk tidak menarik perhatian. Perlu dicatat bahwa selama tahun-tahun keheningannya, daftar orang yang dicari tentang dirinya telah terpampang di setiap kota di langit. Dan prestasinya di wilayah perang dakian tersebar ke seluruh dunia dengan munculnya artikel buronan satu demi satu. Saat ini, orang-orang di dunia lebih menyebut Lin Sun sebagai Lin Sun. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan sensasi luar biasa yang ditimbulkan ketika berita kemunculannya di surga pertama keluar. Di balik keributan itu, klan Kekaisaran Abadi, yang menganggap Lin Sun sebagai duri di sisi mereka dan duri di daging mereka, segera mengambil tindakan. Keluarga Wen, keluarga Heng, keluarga Zhu, keluarga He di alam surga ke-6. 4 klan Dong Huang di wilayah surga ke-7. Raksasa abadi dari alam surga ke-8. Hampir semuanya segera mengirimkan orang kuatnya untuk membunuh wilayah surgawi pertama. Akibatnya, semua biksu di alam surga pertama berada dalam bahaya bagi diri mereka sendiri, karena akhir-akhir ini,
ada terlalu banyak pukulan besar yang datang dari alam atas, satu demi satu, mereka semua datang ke sini demi Lin Xunren. Adegan seperti itu membuat beberapa klan Kekaisaran Abadi, yang tidak memiliki keluhan terhadap Lin Xun tetapi selalu memperhatikan perubahan situasi dunia, diam-diam ketakutan. Tidak ada keraguan bahwa wilayah surga pertama, tempat yang tidak pernah dianggap serius oleh klan Kekaisaran Abadi, kini telah menjadi tempat berkumpulnya dengan munculnya Lin Xun. Disayangkan, tidak peduli berapa banyak kekuatan kuat dari alam atas yang datang, mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Karena Lin Xun sudah berjalan dengan susah payah di realem Star Road, bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa identitasnya telah terungkap dan menimbulkan sensasi seperti itu. 2 bulan kemudian, ketika dia tiba di domain kedua, Lin Xuncai menyadari ada yang tidak beres dengan situasinya. Tanpa repot-repot bertanya, dia mengetahui semua hal yang terjadi belakangan ini. Terutama setelah mengetahui bahwa klan Kekaisaran Abadi telah mengambil tindakan untuk menghadapinya, Lin Xun membuat keputusan. Melawan. Selama klan Kekaisaran Abadi bercokol di alam surga ke-6 dan alam surga yang lebih baik, kekuatan mereka tidak terbatas pada alam surga di mana mereka berada. Tentakel kekuatan mereka menyebar antara langit pertama dan kelima. Misalnya, Akademi Liangyi didukung oleh keluarga Hong, keluarga He, dan keluarga Su. Dan di domain kedua, Akademi Jiusuan, yang dikenal sebagai kekuatan nomor 1 di domain ini, memiliki lebih dari selusin klan Kekaisaran Abadi yang berdiri di belakangnya. Di antara mereka, ada tokoh-tokoh dari klan Kekaisaran Abadi seperti Wen, Heng, dan He. Serangan balik Lin Xun dimulai dari Akademi Jiusuan. 1 bulan kemudian, sepotong berita yang sangat berdarah menyebar ke seluruh dunia berikutnya. 19 tetua alam leluhur Kekaisaran, 37 diaken tingkat 8 alam Kekaisaran, dan 109 instruktur tingkat ke-7 alam Kekaisaran di Akademi Jiusuan semuanya dipenggal dalam semalam. Begitu berita ini keluar, dunia dikejutkan. Akademi Jiusuan adalah kekuatan nomor 1 di domain kedua, dengan banyak tokoh dari klan Kekaisaran Abadi berdiri di belakangnya, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang berani memprovokasinya. Tapi sekarang, dalam semalam, begitu banyak tembakan besar yang dibunuh bersamaan, dan kepala mereka dipenggal, ini tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Identitas musuh pun langsung diketahui begitu beritanya tersebar. Karena pada tablet batu prestasi yang tertinggi dan megah di dojo pusat Akademi Jiusuan, seseorang menulis sederet karakter sewenang-menang dan anggun dengan darah. Lin Xun datang ke sini untuk berkunjung. Di bawah garis kata-kata berdarah ini, ada tumpukan kepala seperti gunung, semuanya ditinggalkan oleh tembakan besar yang terbunuh. Adegan berdarah dan kejam ini juga membuat seluruh dunia gemetar, dan semua orang terkejut karenanya. Seluruh Akademi Jiusuan berada dalam kekacauan. Setelah itu, orang-orang menemukan bahwa tokoh-tokoh besar yang terbunuh semuanya adalah kultivator yang telah mengabdi pada klan Kekaisaran Abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa ini adalah balas dendam dari Lin Xun. Pria kejam Lin ini terlalu kejam. Orang-orang besar itu dibunuh olehnya hanya karena mengabdi pada klan Kekaisaran Abadi. Betapa polosnya mereka. Beberapa orang marah dan menganggap tindakan Lin Xun kejam dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Namun tak lama kemudian, pernyataan seperti itu mendapat banyak sanggahan dan kritik. Lihatlah orang-orang tua yang meninggal itu. Yang mana yang merupakan orang baik selama hidupnya. Yang mana yang tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan selama bertahun-tahun dia bertugas di Akademi Jiusuan. Untuk membantu klan Kekaisaran Abadi mencari sumber daya budidaya, ini selesai selama bertahun-tahun, berapa ribu jiwa tak berdosa yang mati di tangan orang-orang tua ini. Di masa lalu, karena mereka mendapat dukungan dari klan Kekaisaran Abadi, bahkan jika tangan mereka berlumuran darah, orang-orang berani marah dan tidak berani berbicara. Tapi sekarang, jika ada yang berpikir bahwa mereka tidak pantas mati, atau mereka mati secara tidak adil, itu disebut buta. Konyol. Belum lagi, saya hanya ingin bertanya, apakah wajar jika klan Kekaisaran Abadi berurusan dengan Lin Henren, dan serangan balik Lin Henren adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan? Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Hanya ada sejumlah kecil orang kuat di dunia ini yang memenuhi syarat untuk mengabdi pada klan Kekaisaran Abadi. Ada lebih banyak petapa biasa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan Kekaisaran Abadi telah seperti raja berpangkat tinggi, menunggangi kepala mereka dan menempati lebih dari 90% sumber daya budidaya dunia. Mereka mungkin kagum pada klan Kekaisaran Abadi, tetapi jauh di lubuk hati mereka, bukankah mereka memiliki kebencian dan kemarahan?
Di mata sebagian besar pembudidaya di dunia, pertumpahan darah yang disebabkan oleh Lin Sun hanyalah melakukan keadilan bagi surga, yang membuat mereka bersemangat dan bahagia. Mereka bahkan berharap Lin Sun akan membunuh lebih banyak. Dan ketika orang-orang kuat dari klan Kekaisaran Abadi mengetahui berita itu dan buru-buru tiba di domain kedua, mereka terlambat satu langkah. Karena pada malam ketika pembunuhan terjadi, Lin Sun berjalan pergi dan memulai jalan bintang menuju surga ketiga. 3 tahun kemudian, wilayah surga ketujuh, klan Liu Xiang. Di dunia kecil yang menjelma menjadi surga yang tenang dan indah, Xiang Xiaoyuan, mengenakan gaun kuning angsa, duduk di sebuah paviliun di tengah kolam. Burung bangau putih terbang di kejauhan, dan angin yang sedikit lembab bertiup, bercampur dengan energi spiritual yang kaya serta keharuman bunga dan pepohonan, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Nona, ini berita terbaru. Seorang pelayan yang berperilaku baik dan cantik datang dan menyerahkan slip giok kepada Xiang Xiaoyuan sambil tersenyum. Lin Renren itu, sungguh kuat. Pantas saja dia sangat merindukannya. Senyum menyempit. Xiang Xiaoyuan memelototinya, dan yang terakhir menjulurkan lidah ungunya dan berbalik sambil tersenyum. Xiang Xiaoyuan membuka slip giok, yang mencatat kejadian terkini. Sebulan yang lalu, Lin Sun muncul di alam surga keempat. Dalam 7 hari, dia menyerang 3 universitas dan menyebabkan pertumpahan darah lagi. Menurut statistik, selama pertempuran ini, total 46 tokoh penting yang melayani klan Kekaisaran Abadi yang berbeda meninggal. Setelah pertempuran ini, wilayah surga keempat menjadi sensasi. Semua orang di dunia dikejutkan oleh tindakan Lin Sun. Meskipun kekuatan klan Kekaisaran Abadi telah sepenuhnya siap, pada akhirnya, Lin Sun masih lolos dengan selamat dan pergi. Semua orang mengatakan bahwa peristiwa berdarah seperti itu akan terjadi di alam surga kelima dalam waktu dekat. Diam-diam dia membaca informasi di slip giok berkali-kali, membuka mulutnya ke bibir merah Xiaoyuan, dan menarik napas panjang, merasa jauh lebih rileks. Setelah kejadian di reruntuhan para dewa berakhir, Xiang Xiaoyuan, dipimpin oleh pamannya Liu Xiang, datang untuk berlatih di surga ketujuh tempat klan Liu Xiang bercokol. Selama tahun-tahun ketika Lin Sun menghilang, Xiang Xiaoyuan sering memikirkannya, tetapi setiap kali dia memikirkannya, dia merasa sedikit sedih. Lin Sun banyak membantunya di medan perang 1000 besar saat itu, tetapi di luar reruntuhan para dewa, ketika Lin Sun mengalami bencana, dia hanya bisa bersembunyi di kota Chaotian dan tidak bisa membantunya sama sekali. Hal ini membuat dia dipenuhi dengan penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Xiang Xiaoyuan tahu bahwa bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu saat itu tidak ada bedanya dengan mempertaruhkan kematiannya sendiri, dan dia bahkan mungkin melibatkan Lin Sun. Namun rasa menyalahkan diri sendiri dan kesedihan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Selama bertahun-tahun, dia telah berlatih keras di Liu Xiangxi, hampir tidak pernah meninggalkan rumah, agar suatu hari menjadi kuat. 3 tahun lalu, Xiang Xiaoyuan sangat gembira saat mengetahui bahwa Lin Sun telah muncul di dunia pertama. Sejak saat itu, dia mulai memperhatikan semua berita yang berhubungan dengan Lin Sun. 3 tahun. Sesekali, berita terkait Lin Sun akan keluar. Di domain kedua, dia masuk ke Akademi Jiusuan pada malam hari, memenggal kepala semua orang dengan kepala berdarah, dan meninggalkan kata-kata Lin Sun datang ke sini untuk berkunjung, yang membuatnya terkenal untuk sementara waktu. Di surga ketiga, keberadaannya misterius dan tidak menentu, tapi dimanapun dia muncul, hal-hal berdarah akan terjadi. Hampir semua orang yang dia bunuh adalah tokoh besar di pasukan musuh. Selama periode ini, kekuatan abadi mengirim banyak kekuatan untuk memburu Lin Sun, tetapi hampir setiap kali mereka dihindari oleh Lin Sun. Setiap surga sangatlah luas. Dan Lin Sun sendirian, hal yang paling menakutkan adalah kekuatan tempurnya tidak terkalahkan di alam leluhur kaisar tertinggi, dan dia mengendalikan banyak metode yang luar biasa. Akibatnya, bahkan jika beberapa tokoh besar tingkat abadi berpartisipasi dalam pengejaran, mereka berulang kali meleset dan tidak dapat menemukan jejak Lin Sun. Saat orang mengira dia akan mulai membunuh, dia sepertinya menghilang dan terdiam. Saat orang santai, dia akan muncul lagi tanpa ada yang menyadarinya. Datang tiba-tiba, pergi tiba-tiba. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali, membuat klan Kekaisaran Abadi pusing. Memang terlalu sulit untuk memburu seseorang di seluruh dunia, apalagi jika orang yang dikejar adalah karakter yang kejam dengan daya juang yang kuat. Hal yang paling merepotkan adalah Lin Sun sendirian di keluarganya, merajalela dan tidak takut akan ancaman apapun, bahkan jika dia menimbulkan keributan, selama dia tidak bisa dilacak, dia hanya bisa menatap kosong. Sudah 3 tahun, dari domain surga pertama hingga domain surga keempat saat ini,
berita sensasional terkait Lin Sun akan keluar hampir sesekali. Dan berita sensasional tersebut seringkali disertai dengan pertumpahan darah. Kaisar abadi itu sangat membenci Lin Sun dan dipenuhi amarah. Sebagian besar pembudidaya biasa di dunia menganggap Lin Sun sebagai legenda, dan memiliki banyak pengagum, penggemar, dan pengagum. Bahkan Xiang Xiaoyuan sendiri menghela nafas ketika melihat berita tentang Lin Sun sesekali. Ini adalah dunia sejati yang kekal. Dari zaman kuno hingga sekarang, kapan pernah ada orang yang begitu kejam? Jangan takut dengan kekuatan abadi yang menyebabkan kekacauan di dunia dan menjungkirbalikkan dunia. Hanya saja jika ini terus berlanjut, situasimu akan menjadi semakin berbahaya. Jika kamu menghadapi situasi yang tidak terduga, bukankah konsekuensinya adalah... Xiang Xiaoyuan menggelengkan kepalanya, tidak berani memikirkannya lagi. Dalam 3 tahun terakhir, Lin Sun telah membunuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang mengabdi pada kekuatan abadi itu, dan suara yang ditimbulkannya menjadi semakin keras. Saat ini, dia tampak kuat dan tak terkalahkan, tetapi bagaimana kekuatan abadi yang marah itu bisa menyerah begitu saja? Dapat dikatakan bahwa seiring berjalannya waktu, jika Lin Sun Huan terus membunuh seperti ini, situasinya ditakdirkan menjadi semakin berbahaya. Taman kecil. Di kejauhan, sosok Liu Xiang yang tinggi dan agung muncul. Paman, apa yang kamu inginkan dariku? Xiang Xiaoyuan terbangun dari pikirannya yang kacau dan berdiri untuk menyambutnya. Saya baru saja mendapat kabar bahwa pengadilan leluhur Yuan Jiao akan merekrut penerus dalam 10 tahun. Hanya Kaisar Juedian yang dapat mendaftar untuk berpartisipasi. Liu Xiang sangat bersemangat. Pengadilan leluhur Yuan Jiao. Xiang Xiaoyuan tampak bingung. Baru pada saat itulah Liu Xiang menyadari bahwa Xiang Xiaoyuan baru saja tiba di alam surga ketujuh selama beberapa tahun dan belum mengetahui pentingnya pengadilan leluhur Yuan Jiao. Dia segera menjelaskan dengan sabar. Pada masa awal dunia sejati yang abadi, terdapat 4 kuil leluhur yang berdiri di surga ketujuh, yaitu Yuan Jiao, Ling Jiao, Shamanisme, dan Zen. Keempat rumah leluhur ini juga disebut 4 sekte Taichu. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang dari 4 keluarga leluhur besar semuanya adalah makhluk menakutkan dari alam surga ke-9, dan masing-masing dari mereka memiliki sarana keabadian tertinggi. Dengan legenda misterius ini, 4 istana leluhur telah menjadi 4 kekuatan paling transenden di surga ketujuh dunia sejati yang abadi. Bahkan 10 raksasa abadi yang bercokol di alam surga ke-8 semuanya menghormati 4 istana leluhur dan tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali pembudidaya dari 10 raksasa abadi bergegas untuk beribadah di 4 istana leluhur ini. Hal ini tentu membuat status keempat keluarga leluhur semakin transenden. Namun, bagi sebagian besar pembudidaya di dunia, keberadaan 4 istana leluhur bagaikan legenda yang tak terlihat. Alasannya adalah, tidak seperti kekuatan abadi di dunia, 4 keluarga leluhur utama tersembunyi dari dunia, dan sangat sedikit hal yang berkaitan dengan mereka yang dilaporkan. Namun di mata klan kekaisaran abadi itu, 4 istana leluhur mewakili 4 raksasa, kekuatan transenden yang membuat mereka semua mengagumi mereka. Bagaimanapun, menurut rumor yang beredar, keempat istana leluhur memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan alam surga ke-9. Ini cukup untuk membuat kekuatan abadi manapun mengaguminya. Faktanya, bagi kekuatan kuat seperti Liu Xiangxi yang berakar di alam surga ke-7, mereka pasti mengetahui beberapa rahasia dari 4 istana leluhur yang agung. Menurut Liu Xiang, dalam beberapa tahun terakhir, selama mereka yang mampu memasuki 4 istana leluhur untuk berlatih, mereka sudah memenuhi syarat untuk berlatih di surga ke-8. Bahkan ada rumor bahwa beberapa orang yang sangat berbakat dan cantik ditemukan oleh tokoh tertinggi di alam surga ke-9 dan membawa mereka kembali ke alam surga ke-9 untuk berlatih. Sangat disayangkan 4 keluarga besar leluhur jarang membuka muridnya ke dunia luar. Kekuatan-kekuatan kuat yang terpisah ini seringkali berkeliling dunia, secara aktif mencari dan menemukan murid yang dapat dikenali oleh mereka. Namun, hanya sedikit orang beruntung yang bisa terpilih. Dalam ingatan Liu Xiang, dahulu kala, pengadilan leluhur Ling Jiao merilis berita kepada dunia tentang penerimaan penerus, meskipun hanya ada 30 tempat. Namun hal itu tetap menimbulkan sensasi di dunia nyata yang abadi, menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Liu Xiang masih tidak bisa melupakan bahwa pada saat itu, pemimpin klan dari 10 raksasa abadi alam surga ke-8 secara pribadi memimpin tim mereka untuk berpartisipasi dalam persidangan, momentumnya sangat besar dan tak tertandingi di dunia.
Klan Kekaisaran Abadi di alam surga ketujuh juga bersiap dan menggunakan semua sumber daya dan kekuatan mereka untuk mencoba mendapatkan bagian dari 30 tempat ini. Adapun klan Kekaisaran Abadi di alam surga keenam, mereka tidak dapat menahan diri dan menggunakan berbagai koneksi dan kekuatan untuk mencoba mengirim murid paling menonjol di klan ke alam surga ketujuh untuk berpartisipasi dalam seleksi ini. Peristiwa besar seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, Pengadilan Leluhur Yuan Jiao telah mengumumkan bahwa mereka akan memilih penggantinya secara terbuka dalam 10 tahun, bagaimana hal ini tidak menggerahkan Liu Xiang. Faktanya, ketika dia mendapat kabar tersebut, seluruh wilayah surga ketujuh juga dikejutkan oleh berita tersebut sehingga menimbulkan keributan. 10 tahun, kelihatannya sangat jauh, namun bagi para petapa, hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan. Sebaliknya, justru karena jangka waktu inilah mereka bisa mempersiapkan diri sepenuhnya untuk seleksi ini. Setelah mengetahui hal ini, Xiang Xiaoyuan terkejut. 4 pengadilan leluhur, kekuatan transenden dan menakutkan macam apa itu? Bahkan merekrut penerus pun memerlukan perilaku tahu dari seorang kaisar tertinggi. Dari sudut pandang ini, Anda dapat mengetahui seberapa kuat kekuatan ini. Xiaoyuan, mulai sekarang, kamu harus berkonsentrasi untuk berlatih keras. Ketika tenggat waktu 10 tahun tiba, klan akan mengadakan kompetisi besar untuk memilih 3 anggota klan paling berprestasi untuk mewakili Liu Xiangxi di Pengadilan Leluhur Yuan Jiao. Seleksi, meskipun nama keluarga Anda bukan Liu Xiang, darah keluarga Liu Xiang mengalir di tubuh Anda. Saya telah membantu Anda memenangkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi klan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika Anda dapat memasuki Pengadilan Leluhur Yuan Jiao untuk berlatih. Berbicara tentang ini, mata Liu Xiang dipenuhi dengan kerinduan. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk memasuki alam surga ke-8. Bahkan ada kesempatan untuk mempelajari rahasia alam surga ke-9. Xiang Xiaoyuan terkejut pada awalnya, dan kemudian menjadi sangat bersemangat. Wilayah surga ke-5, jauh di dalam lapisan es barat laut, terdapat sebuah gua yang terletak ribuan kaki di bawah tanah. Sinar cahaya biru melayang, ribuan pohon hongmeng telah berakar, dahan dan daunnya bergoyang, menyebarkan semua misteri jalan tertinggi milik era sebelumnya. Lin Sun duduk bersila dan bermeditasi, diam-diam memahami misteri jalan besar. Tidak jauh dari situ, Ni Qingrong sedang menyempurnakan senjata kekaisarannya, dan Leng Qingsui memberikan instruksi tentang cara berlatih di tepi sungai. Meski di luar agak dingin, namun di dalam gua ini sehangat musim semi, tenang dan damai. Ini adalah bulan ketiga sejak Lin Sun dan yang lainnya memasuki alam surga ke-5. Itu juga merupakan tahun ketiga 4 bulan sejak Lin Sun dan yang lainnya meninggalkan wilayah langit pertama. Dalam 3 tahun terakhir ini, dari domain surga pertama hingga domain surga keempat, Lin Sun telah dijungkir balikkan dan diganggu. Saya tidak tahu berapa banyak tokoh hebat yang mengabdi pada pasukan musuh yang telah jatuh. Bagi Lin Sun, serangan balik ini hanyalah permulaan. Lagi pula, orang-orang yang dia bunuh di sepanjang jalan adalah sekelompok karakter yang mirip orang menyebalkan. Kerugian yang diderita oleh klan Kekaisaran Abadi tidaklah serius. Oleh karena itu, meskipun ketenaran dan kekuasaannya menjadi semakin populer selama bertahun-tahun, bagi Lin Sun, tidak ada yang bisa dibanggakan. Aku akan jalan-jalan. Setelah sekian lama, Lin Sun berdiri dari meditasi dan memperingatkan, jangan tinggalkan tempat ini sebelum saya kembali. Ni Qingrong, Leng Qingsui, dan Xiao Xi semuanya mengangguk. Selama bertahun-tahun, mereka telah berjalan bersama Lin Sun. Meskipun mereka sebagian besar berada di dalam kuali pedang Wuyuan, mereka telah melihat semua yang dilakukan Lin Sun. Sejak awal, mereka khawatir tentang Lin Sun, tetapi karena Lin Sun berulang kali menyelamatkan hari itu, dan bahkan bertarung dari domain kedua ke domain kelima, kekuatan bertarung luar biasa yang ditunjukkan Lin Sun telah mengguncang hati mereka. Saya tidak lagi khawatir dan gugup seperti dulu. Faktanya, bagi mereka, bisa mengikuti Lin Sun dalam perang sejauh ini seperti mimpi, dan seringkali terasa tidak nyata. Saudara Lin, bukankah dia harus bertarung lagi? Setelah Lin Sun pergi, Leng Qingsui tidak bisa tidak bertanya. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia mengunjungi surga, Lin Sun akan tertidur selama jangka waktu tertentu sampai dia mengetahui kondisi spesifik surga ini, dan kemudian dia akan memulai serangkaian pembunuhan berdarah. Ini tidak seperti kami bertengkar, tapi kami pasti akan mendapatkan beberapa informasi. Mata indah Ni Qingrong bersinar dengan pikiran, ini sudah menjadi surga ke-5. Ini berbeda dari surga lainnya. Ada banyak kekuatan klan Kekaisaran Abadi yang bercokol di dunia ini. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan surga ke-6.
Dibandingkan dengan domain lain, ada juga sosok abadi yang duduk di klan Kekaisaran Abadi ini. Belum lagi klan Kekaisaran Abadi ini, seperti klan Kekaisaran Abadi di alam surga ke-6, yang dipermalukan oleh saudara Lin dalam beberapa tahun terakhir, dan hampir tidak bisa menyelamatkan muka mereka. Jika saya jadi mereka, saya pasti akan melakukannya memobilisasi kekuatan terkuat, memberikan pukulan fatal pada saudara Lin di wilayah surga kelima ini. Di akhir kalimat, suaranya menjadi lebih dalam dan dia merasa sedikit lebih berat. Leng Qingsui tertegun untuk waktu yang lama, lalu mengangguk dan berkata apa yang dikatakan kakakku memang masuk akal. Di atas alam surga kelima adalah alam surga keenam. Itu adalah markas besar klan Kekaisaran Abadi. Jika kita tidak bisa berhenti saudara Lin kali ini, tidak perlu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara Lin untuk mencapai alam surga keenam? Jika ini masalahnya, musuh-musuh di alam surga keenam mungkin akan kesulitan tidur dan makan. Bagaimanapun, meskipun mereka telah menderita kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir, yang menderita adalah semua bawahan yang melayani mereka. Tetapi begitu saudara Lin mencapai wilayah surga keenam, keberadaannya akan menjadi seperti keunggulan potensial. Secara langsung mengancam klan Kekaisaran Abadi ini. Mungkin, dengan kekuatan tempur saudara Lin saat ini, dia tidak bisa menggulingkan klan Kekaisaran Abadi, tapi jika dia dengan sengaja menyebabkan kehancuran, berapa banyak klan Kekaisaran Abadi yang bisa menahan siksaan seperti itu? Ni Qingrong terkejut dengan apa yang dia katakan, dan berkata, Qingsui, kamu lebih bijaksana tentang berbagai hal sekarang daripada sebelumnya. Cara berkultivasi itu berkaitan dengan hakikat pikiran dan kejadian duniawi yang saya alami. Dulu, saya hanya terobsesi dengan budidaya Tao dan tidak akrab dengan urusan duniawi. Itu karena saya tahu jika saya ingin meninggalkan alam surga pertama, harapanku akan sangat tipis. Senyuman tipis muncul di wajah cantik Leng Qingsui, tapi sekarang berbeda. Kita telah sampai di surga kelima. Semuanya berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, saya tidak bisa lagi seperti dulu. Ni Qingrong memuji ini disebut pengetahuan yang memiliki wawasan tentang urusan duniawi, dan melihat kebenaran di tempat sunyi. Transformasi pikiran seringkali berarti bahwa jalannya juga akan mengalami perubahan halus. Ini semua berkat saudara Lin. Jika dia tidak membawa kita keluar dari alam surga pertama, kita mungkin tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk datang ke alam surga kelima dalam hidup ini. Berbicara tentang ini, Leng Qingsui tidak bisa tidak khawatir, hanya saja situasi di wilayah surga kelima mungkin lebih berbahaya dari yang kita duga. Saudara Lin. Jangan khawatir, kakak Lin akan baik-baik saja. Kata Ni Qingrong dengan mata tegas. Xiao Xi, yang telah mendengarkan dalam diam, mengangguk dengan keras saat ini dan berkata dengan suara yang jelas saudara Dao Yuan sangat kuat, tentu saja dia akan baik-baik saja. Langit dan bumi sangat luas, dengan es dan salju yang turun. Lin Sun meletakkan tangannya di punggung dan berjalan ke depan. Setiap langkah yang diambilnya seperti menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Dunia begitu dekat sehingga menghilang dalam sekejap. Seperti Ni Qingrong dan Leng Qingsui, Lin Sun juga tahu bahwa wilayah surga kelima ini akan menjadi berbeda dari masa lalu, dan kemungkinan besar musuh sudah mengambil tindakan secara rahasia. Tapi Lin Sun tidak takut. Dulu, karena kekuatannya, ketika dihadapkan pada kejaran beberapa entitas menakutkan, dia sering memilih mundur, entah berhibernasi atau pergi jauh. Tapi sekarang, dia tidak lagi sama seperti dulu. Bagaimana dia bisa bertoleransi dan mundur lagi? Dalam tahun-tahun pertempuran dan pembunuhan ini, dia menghadapi bahaya berkali-kali, dan bahkan menjadi sasaran dan diburu oleh sosok abadi, tetapi setiap kali, dia melarikan diri tanpa bahaya apapun. Dengan kata lain, kecuali dia berada dalam dilema absolut, dia adalah makhluk abadi dan tidak banyak kesempatan untuk membunuhnya. Karena itu, dia mampu bertarung dari domain kedua hingga domain kelima di tahun-tahun ini. Sudah hampir waktunya. Saat aku mencapai tahap akhir alam leluhur kaisar, aku mungkin bisa bertarung langsung dengan makhluk abadi di alam umur panjang yang sama. Saat Lin Sun bergerak maju, dia menyadari misteri Qi-nya sendiri. Pertarungan bertahun-tahun ini telah membuat tubuhnya mengalami banyak transformasi di tengah pembunuhan dan bahaya, sekarang budidayanya telah menembus tahap tengah alam leluhur dan telah mencapai kesempurnaan. Peningkatan mendadak ini terkait dengan pelatihan tempur dan juga terkait erat dengan perubahan lingkungan secara umum. Jika dia tidak meninggalkan alam surga pertama, bahkan Lin Sun pun tidak akan berani membayangkan bahwa alam surga yang lebih tinggi akan memiliki dampak yang begitu besar pada budidaya. Misalnya, di mata orang Kaisar Realem, jika alam pertama adalah kolam kecil, maka alam kedua adalah aliran sungai yang gemericik.
Wilayah surga ketiga seperti danau yang luas. Domain keempat itu seperti sungai yang bergelombang. Dan wilayah surga kelima ini seperti lautan luas. Dunia yang berbeda, bahkan aturan dunia, atmosfer jalan raya, aura langit dan bumi, semuanya memiliki perubahan yang sangat berbeda. Menurut kesimpulan Lin Sun, alam surga ketiga saja sudah cukup bagi setiap makhluk alam leluhur kaisar untuk hidup nyaman, dan alam surga keempat sudah dapat memuaskan budidaya tingkat abadi. Dan alam surga kelima ini tidak hanya dapat menyediakan sumber daya bagi karakter tingkat abadi untuk memuaskan budidaya mereka, tetapi juga memiliki kondisi bawaan yang cukup untuk ditembus oleh karakter abadi. Tidak heran jika leluhur kaisar seperti Ni Qingrong dan Leng Qingsui begitu gigih meninggalkan alam surga pertama, karena alam surga yang berbeda memiliki situasi yang sangat berbeda. Lin Sun bahkan yakin bahwa jika dia tidak meninggalkan alam surga pertama, budidayanya tidak akan pernah berkembang secepat ini. Kadang-kadang, Lin Sun akan memikirkan saudara-saudari senior di Gunung Fangchun. Dengan latar belakang dan akar mereka, mereka telah ditekan di jalan kuno langit berbintang selama bertahun-tahun. Ketika mereka tiba di dunia nyata yang kekal, mereka seperti terjebak naga naik ke surga. Kemajuan tak terduga terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ini hanyalah surga kelima. Dibandingkan dengan ini, seperti apa surga ke-6, ke-7, dan ke-8. Lin Sun tidak bisa menahan perasaan emosional. Dia mengingat leluhur kaisar tertinggi dari alam surga ke-8 seperti Qi Lingyun, Zhong Lixiao, dan Qi Po Jun yang dia lihat ketika dia berada di reruntuhan para dewa. Saya juga memikirkan Yun Lohong, karakter yang dikenal sebagai salah satu dari 10 leluhur kaisar tertinggi dari alam surga ke-7. Sosok bangsawan yang mempesona ini telah berlatih di surga ke-7 dan ke-8 sejak mereka lahir. Mereka mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran abadi di belakang mereka. Sejak mereka mulai berlatih sejak kecil, mereka telah menikmati sumber daya budidaya langka yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para pembudidaya biasa. Bagaimana jalannya, bisa biasa-biasa saja. Dunia-dunia spiritual ini ditakdirkan menjadi tidak adil sejak lahir. Tidak peduli betapa menakjubkan dan berbakatnya Anda, jika Anda dilahirkan di tempat miskin dan terpencil, Anda akan terjebak di dunia kecil itu sepanjang hidup Anda. Yun Qingbai adalah contoh nyata. Di sisi lain, betapapun biasa-biasa saja Anda, jika Anda terlahir di antara 10 raksasa abadi alam surga ke-8, pencapaian Anda dalam hidup ini pasti tidak akan rendah. Kualifikasi biasa-biasa saja. Kemudian gunakan berbagai bahan ajaib untuk membangun fondasi latihan yang kuat. Bakat biasa. Kemudian mintalah sekelompok tokoh hebat di tingkat keabadian untuk mengajari Anda dan memberi Anda bimbingan, dan saya tidak akan percaya Anda tidak mengerti. Tulang yang buruk. Tidak masalah. Saya akan menggunakan kekuatan terlarang yang menantang surga untuk membersihkan sumsum Anda, memotong rambut Anda, dan membentuk kembali tubuh Anda. Sampah yang tidak bisa diolah. Tidak masalah dengan kekuatan dan otoritas klan, tidak ada masalah membiarkan Anda menjalani kehidupan tanpa beban dan tanpa beban. Ini adalah kenyataan yang tidak adil dan kejam yang telah ditentukan oleh alam. Seperti Lin Sun, yang keluar dari penjara tambang, bangkit di tahun-tahun senja, berjalan melalui kekaisaran Xiao, dan menjadi terkenal di hutan belantara kuno. Selama bertahun-tahun, saya telah melalui banyak bahaya dan pertempuran, apalagi menghadapi kesulitan hidup dan mati berkali-kali, sebelum akhirnya saya mencapai pencapaian besar yang saya miliki saat ini. Sebaliknya, tokoh bangsawan seperti Qi Lingyun dan Zhong Lixiao tidak perlu mengalami banyak kemunduran untuk memiliki perilaku leluhur kekaisaran tertinggi yang sama seperti Lin Sun. Ini adalah kesenjangan bawaan. Untungnya, kesenjangan bawaan masih dapat diatasi melalui upaya yang diperoleh. Kalau tidak, dunia ini akan terlalu mengecewakan. Beberapa hari kemudian, Lin Sun datang ke sebuah kota. Di jalanan, di toko teh, di restoran, di mana-mana membicarakan tentang perekrutan penerus istana leluhur Yuan Jiao. Hal ini membuat Lin Sundu sedikit terkejut. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui dan memahami beberapa rumor terkait keempat keluarga leluhur tersebut, ia pun terkejut di dalam hatinya. Apakah ada kekuatan transenden di alam surga ke-7? 10 raksasa abadi dari alam surga ke-8 semuanya diberi 3 poin kesopanan, bisa dibayangkan betapa menakutkannya latar belakang keempat keluarga leluhur ini. Lin Sun tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dia mulai mengumpulkan informasi dan berita terkait alam surga kelima di kota untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya. Sampai malam hari, Lin Sun meninggalkan kota. Di tangannya, dia telah menguasai informasi detail terkait kekuatan besar di surga kelima. Berbeda dengan 4 alam surgawi pertama,
ada banyak klan kekaisaran abadi yang menempati alam surgawi kelima. Kekuatan ini adalah penguasa alam surgawi kelima. Mereka juga memiliki hubungan dengan klan kekaisaran abadi di alam surga keenam, tetapi mereka bukanlah pengikut, mereka berbeda dari para pembudidaya yang melayani klan kekaisaran abadi di alam surga keenam. Setelah Lin Sun dengan hati-hati memilahnya, ia menemukan bahwa di wilayah surga kelima ini, hanya ada satu kekuatan yang benar-benar terkait dengan musuh-musuhnya. Akademi Fengyan. Ini adalah kekuatan yang memilih bakat untuk klan kekaisaran abadi di alam surga keenam, tetapi latar belakang kekuatan ini sangat rumit. Alasannya adalah banyak anggota klan kekaisaran abadi di wilayah surga kelima telah memasuki Akademi Fengyan untuk berlatih, menjadikan Akademi Fengyan sebagai kumpulan ikan dan naga, dengan banyak faksi. Tokoh besar seperti Akademi Fengyan memiliki hubungan baik dengan klan kekaisaran abadi di alam surga keenam, dan terkait erat dengan klan kekaisaran abadi di alam surga kelima. Sulit untuk membedakan siapa tokoh besar ini. Kam mana yang melakukannya? Milik. Setelah berpikir lama, Lin Sun akhirnya memutuskan untuk menunggu. Belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah mendapatkan informasi yang lebih berharga. Pada periode waktu berikutnya, dia seperti pejalan kaki yang terburu-buru, berjalan melewati gunung dan sungai serta mengunjungi banyak kota. Sebulan berlalu dalam sekejap. Di tangan Lin Sun, semakin banyak berita yang menunjukkan bahwa tempat Akademi Fengyan berada kini telah menjadi kolam naga dan sarang harimau. Pasukan musuh itu sepertinya sudah menduga bahwa dia akan memilih Akademi Fengyan sebagai sasarannya, jadi mereka membuat pengaturan di dekat Akademi Fengyan terlebih dahulu, mengerahkan semua pasukan mereka, dan menyergapnya di sana. Dikatakan bahwa banyak tokoh abadi juga berpartisipasi. Dikatakan bahwa untuk membunuh Lin Sun kali ini, sebuah jaring telah dipasang di daerah dekat Akademi Fengyan, bahkan jika tokoh abadi terlibat di dalamnya, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Dikatakan, ada banyak rumor seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Lin Sun tidak bisa menilai apakah itu benar atau salah, ketika rumor ini terus menyebar di dunia, rumor tersebut tidak boleh tidak berdasar. Mereka sangat pandai menghitung. Lin Sun tidak bisa menahan nafas sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh banyak lawan, tetapi selama dia tertarik, tidak sulit untuk mengetahui bahwa semua yang dia bunuh adalah antek yang bertugas di bawah pasukan musuhnya. Musuh mungkin menyukai hal ini, itulah sebabnya mereka dikerahkan di Akademi Fengyan lebih awal, karena di seluruh surga kelima, hanya Akademi Fengyan yang kemungkinan besar menjadi target Lin Sun. Dalam hal ini, hanya ada dua hasil. Atau dia cukup berani untuk menerobos ke dalam kolam naga dan sarang harimau, yang niscaya akan mempengaruhi rencana musuh. Atau dia memilih mundur, dalam hal ini angan-angan musuh mungkin gagal, tapi dia tidak akan kehilangan apapun karenanya. Namun, Lin Sun tidak percaya bahwa pasukan musuh hanya memiliki metode ini. Karena ini adalah wilayah surga kelima, dan wilayah surga keenam lebih tinggi, jika Anda membiarkan diri Anda tetap hidup, bukankah musuh-musuh itu akan khawatir akan membunuh Anda di wilayah surga keenam? Tapi akan terlalu pasif untuk mengubur semua kekuatan di Akademi Fengyan. Lin Sun sangat curiga bahwa berita terbaru tentang Akademi Fengyan kemungkinan besar adalah tipuan untuk membingungkan orang. Dalam kegelapan, pasukan musuh mungkin sudah mengambil tindakan. Namun, jika itu adalah mereka, di manakah mereka akan memilih untuk menghentikannya? Memikirkan hal ini, Lin Sun tidak bisa tidak melihat tinggi ke langit. Jalan bintang alam. Dengan kata lain, itu dekat pintu masuk realem Star Road. Benarkah begitu? Lin Sun merenung, tapi pada akhirnya dia tidak mengujinya, tapi memilih untuk kembali. Beberapa hari kemudian, di dalam gua yang berada ribuan kaki di bawah tanah di dalam lapisan es. Situasi di alam surga kelima sepertinya sedang bergejolak saat ini, tapi itu hanya untukku saja. Sebaliknya, kamu tetap di sini untuk berlatih, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang risiko apapun yang akan kamu hadapi. Begitu Lin Sun kembali, dia memutuskan untuk menyelesaikan Ni Qingrong, Leng Qingsui, dan Xiao Xi. Karena jika dia memasuki alam surga ke-6, dia akan memiliki terlalu banyak musuh. Begitu musuh mengetahui keberadaan Ni Qingrong dan yang lainnya, mereka pasti akan terpengaruh. Sebaliknya, pada tahun-tahun ini, meskipun Ni Qingrong dan yang lainnya bersamanya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Kuali Pedang Wuyuan, dan musuh tidak mengetahui keberadaan mereka sama sekali. Saat ini, jika mereka ditempatkan di alam surga kelima, mereka tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Ni Qingrong dan Leng Qingsui juga memahami hal ini, tetapi ketika mereka memikirkan tentang bagaimana kemungkinan besar mereka akan dipisahkan dari Lin Sun mulai sekarang, mau tak mau mereka merasa sangat enggan untuk berpisah dengan mereka. Saudara Lin,
dengan metode kami, mudah untuk bertahan hidup di wilayah surga kelima. Dan kami akan menjaga Xiaoxi dengan baik dan tidak akan membiarkan dia diganggu. Menarik napas dalam-dalam, Ni Qingrong berkata, jadi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan kami lagi. Itu kamu, tapi kamu harus lebih berhati-hati. Kata-katanya penuh dengan ketulusan dari lubuk hatinya. Lin Sun tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Leng Qingsui juga menatap Lin Sun dengan sepasang mata jernih, ekspresinya serius, dan berkata, Saudara Lin, maksud saya jika terjadi sesuatu pada Anda, saya akan membalaskan dendam Anda di masa depan. Aliran sungai di satu sisi juga mengangkat kepalanya, menatap Lin Sun dengan air mata berlinang, dan berkata, Saudara Dao Yuan, maukah Anda datang menemui kami di masa depan? Lin Sun mengusap kepala kecilnya dan berkata, tentu saja. Setuju, Xiaoxi mengulurkan tangannya. Itu kesepakatan. Lin Sun memegang tangan gioknya dan menjawab dengan serius. Lin Sun pergi dengan tenang hari itu. Lin Sun tidak terburu-buru untuk pergi ke alam surga ke-6. Faktanya, meskipun dia sangat ingin membalas dendam pada keluarga Luo, dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia mungkin dapat menekan sebagian besar biksu keluarga Luo, tetapi itu akan berbahaya setelah dia bertemu dengan sosok abadi yang kuat. Terlebih lagi, saya telah menunggu selama bertahun-tahun dan saya tidak terburu-buru. Pada periode waktu berikutnya, Lin Sun berjalan di alam surga kelima, berkeliaran seperti burung bangau liar di awan, sesekali bermeditasi di pegunungan dan ladang, dan juga berjalan-jalan di kota. Namun dia belum pernah mendekati area di mana Akademi Feng Yan berada. Beberapa bulan telah berlalu dengan tergesa-gesa. Hari ini, di Laut Biru, sebuah perahu terapung di atasnya semalaman, membiarkan ombak menerpa dan berlayar menuju kedalaman lautan luas. Lin Sun duduk bersila di atasnya, memegang kotak perunggu di tangannya, tampak sangat gugup. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia berada di keluarga Xuan, kepala keluarga Xuan, Xuan Shangchen, memberinya kotak perunggu ini dan mengatakan bahwa kotak itu ditinggalkan oleh Lu Boya. Kotak perunggu itu berisi segel yang berhubungan dengan ibu Lin Sun, Luo Qingsun, petunjuk. Jika Lin Sun tidak dapat membuka segel pada kotak perunggu dalam waktu 100 tahun, itu harus dihancurkan. Namun situasi seperti ini ditakdirkan menjadi mustahil. Karena hari ini, setelah bertahun-tahun dikurangi dan dipecahkan, banyak segel yang menutupi kotak perunggu telah sepenuhnya dirusak oleh Lin Sun. Namun, ketika tiba waktunya untuk benar-benar membuka kotak perunggu itu, Lin Sun ragu-ragu, merasakan ketegangan yang tak terkatakan di hatinya. Meskipun rahasia yang tersembunyi di dalam kotak perunggu ini berhubungan dengan ibunya Luo Qingsun, dia belum pernah bertemu Luo Qingsun sekalipun sejak dia masih kecil. Dia juga telah memikirkan apa yang harus dia katakan ketika dia bertemu orang tuanya suatu hari nanti, dan telah memikirkan berbagai skenario di benaknya ketika dia akan bertemu orang tuanya. Tapi bagaimanapun juga itu hanyalah fantasinya. Pada saat ini, ketika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membuka kotak perunggu, dia menjadi sedikit gugup. Ketegangan semacam ini sangat halus, dengan kegembiraan dan kecemasan, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami Lin Sun sebelumnya. Lagi pula, ia sudah terbiasa menyendiri sejak kecil, tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua atau keluarganya, sehingga terkesan samar dan asing. Belum lama ini Lin Sun menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan tegas di matanya. Berdengung. Saat dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, lapisan kekuatan terlarang yang menutupi kotak perunggu menghilang dan menghilang satu persatu, seperti lapisan selubung misterius yang terungkap. Pada akhirnya, tampilan asli kotak perunggu yang sudah kumal dan tua itu terungkap. Klik, ketika ujung jari Lin Sun bergerak sedikit, kotak perunggu yang telah lama disegel perlahan dibuka di depan mata Lin Sun. Di dalam kotak perunggu tersebut terdapat jepit rambut kayu yang terlihat sangat biasa, sekilas terlihat seperti sesuatu yang dikenakan oleh seorang wanita, tidak lekang oleh waktu dan sederhana. Salah satu ujung jepit rambut kayu diukir dengan kata Qingsun. Lin Sun terkejut pada awalnya, dan kemudian jantungnya bergetar tak terkendali. Jepit rambut kayu ini pasti ditinggalkan oleh ibunya, Luo Qingsun. Dia mengangkat jarinya dan perlahan mendekati jepit rambut kayu itu, seolah dia sedang merawat harta paling berharga di dunia, takut melukainya sedikit pun. Saat ujung jarinya menyentuh jepit rambut kayu, seolah-olah kekuatan diam terbangun dalam darah di tubuhnya, yang beresonansi dengan nafas jepit rambut kayu. Tiba-tiba, hujan cahaya biru yang seperti mimpi tiba-tiba melayang keluar dari jepit rambut kayu, dan secara bertahap membentuk sosok anggun dan ramping di kehampaan. Mengenakan rok hijau, rambutnya hitam, dan ada senyuman di wajahnya yang cantik dan lembut. Matanya cerah, dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan,
Begitu dia muncul, matanya tertuju pada Lin Sun untuk pertama kalinya, dan matanya perlahan menjadi linglung, seperti iblis. Pada saat yang sama, Lin Sun merasa kepalanya seperti disambar petir dan tiba-tiba menjadi kosong. Dia sudah lama memikirkan apa yang disegel di dalam kotak perunggu ini, apakah itu sebuah tanda? Ataukah itu semacam petunjuk yang berhubungan dengan jejak ibu Luo Qingxun? Tapi saya tidak pernah menyangka apa yang saya lihat saat ini adalah pemandangan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah ibunya, Luo Qingxun, yang telah dia pikirkan berkali-kali sejak dia masih muda. Untuk pertama kalinya dalam latihannya, Lin Sun kehilangan ketenangannya seperti ini, suasana hatinya berfluktuasi, dan kenangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti gelombang kacau. Ketika dia masih muda, dia pergi ke Kekaisaran Ziyao sendirian untuk menjelajahi misteri pengalaman hidupnya. Pergi ke hutan belantara kuno untuk membalas dendam dari Yun Qingbai. Untuk mengetahui kebenaran tentang pembunuhan keluarga Lin, dia melakukan perjalanan melintasi bintang dan langit, hanya untuk menemukan Kaisar Semu Baki. Pengalaman-pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, tidak peduli berapa banyak liku-liku dan naik turunnya, memungkinkan Lin Sun menemukan banyak kebenaran selangkah demi selangkah. Kebenaran itu kejam, tapi untungnya, semua petunjuk membuktikan bahwa orang tuanya dan Tuan Lu masih hidup. Ini memberi Lin Sun kenyamanan terbesar di hatinya. Hanya, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi dia masih tidak tahu di mana orang tuanya, Tuan Lu dan yang lainnya berada. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Lin Sun tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Namun ia tidak pernah menyangka saat ini, setelah membuka kotak perunggu yang telah lama tersegel, ia akan benar-benar melihat ibunya. Adegan tiba-tiba ini membuat hati Tao Lin Sun yang telah lama terasah menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Lin Sun mendengar suara tercekat dan gemetar di telinganya Sun Er. Tubuh Lin Sun menegang, dan pikiran kacau menghilang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok di kehampaan yang membuatnya memikirkannya siang dan malam. Tetapi pada saat ini, dia sudah menangis, dan wajahnya yang cantik tampak pucat, penuh emosi dan kesedihan setelah kegembiraan. Di mata jernih itu, ada rasa bersalah dan hutang yang masih ada. Lin Sun merasa tenggorokannya tersumbat, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan suasana hatinya yang sudah bersemangat, dan berkata, "Ibu, apakah itu benar-benar kamu?" Ya, dia masih merasakan perasaan tidak nyata seperti mimpi saat ini. Luo Qingxun menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan memeluk Lin Sun dengan erat. Air mata kristal tidak bisa berhenti mengalir. Penantian, kesedihan, dan kerinduan selama bertahun-tahun, seperti aliran deras yang telah terakumulasi selama lama sekali katarsis meledak dari dalam hati. Lin Sun sedikit bingung pada awalnya, tapi kemudian dia mengulurkan tangannya dan memeluk Luo Qingxun dengan lembut, merasakan emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia adalah seorang kaisar yang tak terkalahkan di mata dunia, dan orang Lin yang kejam yang dikenal semua orang di dunia nyata yang abadi, tapi sekarang dia hanyalah seorang putra di depan ibunya. Hanya saja dia masih sedikit hijau untuk peran tersebut. Setelah sekian lama, Luo Qingxun berhenti menangis. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tegas dan tampan Lin Sun. Suaranya sedikit bergetar dan dia berkata, "Sun Er, apakah kamu menyalahkan ibu?" Lin Sun menggelengkan kepalanya tidak pernah. Luo Qingxun merasa sedih di hatinya. Dia telah berpisah sejak kecil dan tidak pernah menemani pertumbuhan darah dan dagingnya sendiri. Sekarang mereka akhirnya dipertemukan kembali. Si kecil yang masih dalam masa pertumbuhan dan menunggu untuk diberi makan kini telah menjadi seorang pria yang tinggi, mantap dan baik. Setelah sekian lama, Luo Qingxun menjadi tenang dan berkata dengan lembut, "Sun Er, bisakah kamu ceritakan apa yang kamu alami selama ini?" Ada harapan yang sungguh-sungguh dalam suaranya. Ini adalah suasana hati seorang ibu yang ingin memahami masa lalu putranya. Lin Sun mengangguk, merasa sangat bersemangat di dalam hatinya, tapi dia bukan lagi laki-laki setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, sulit baginya untuk menunjukkan semua emosinya seperti anak kecil. Dia pun menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kenangan, mulai dari saat dia tinggal bersama Tuan Lu di penjara tambang. Laut biru sangat luas, langit tinggi dan awan pucat. Di atas kapal yang sendirian, ibu dan anak bertemu lagi. Lin Sun sedang berbicara dan Luo Qingxun mendengarkan. Segala sesuatu di dunia ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah sekian lama, Lin Sun selesai membicarakan semua hal yang terjadi di sepanjang jalan, meski kata-katanya singkat dan ringkas, Luo Qingxun masih merasakan naik turunnya hatinya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama.
Aku tidak menyangka kamu telah begitu menderita selama bertahun-tahun ini. Luo Qingxun tertegun, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Lin Sun tersenyum dan menghibur. Apakah ini sulit? Menurutku tidak. Hanya saja aku belum melihatmu dan ayahku selama ini, jadi mau tidak mau aku akan merasakan sedikit kesedihan di hatiku. Luo Qingxun menghela nafas panjang dan berkata takdir tidak dapat diprediksi, mungkin itulah masalahnya. Selama bertahun-tahun, saya sering bertanya-tanya apakah memiliki garis keturunan jurang besar yang menelan langit merupakan suatu berkah atau kutukan. Jika itu adalah sebuah berkah, garis keturunan ini memungkinkan kita untuk berkultivasi di jalan kultivasi. Dia memiliki kekuatan bawaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar. Jika ini adalah bencana, semua kesulitan yang saya, ayahmu, Tuan Lu, dan kamu alami temui di tahun-tahun ini semua karena bakat ini. Di akhir kalimat, ekspresinya menjadi sedih. Lin Sun hanya bisa menghela nafas. Saat ia lahir, ia diracuni oleh musuh karena garis keturunan Dayuan Tunxiong yang berujung pada pembunuhan keluarga Lin. Sejak saat itu ia benar-benar kehilangan kontak dengan orang tuanya. Sampai saya dewasa, sebagian besar bencana yang saya temui terkait dengan jurang besar menelan langit, seperti pengejaran wanita berpakaian ungu Yansing, permusuhan dari kaisar tak dikenal, pengejaran kaisar Sitian. Bahkan sekarang, perseteruan antara dia dan keluarga Luo belum benar-benar berakhir. Dan semua ini disebabkan oleh jurang yang menelan langit. Sun Er, aku tahu kamu pasti memiliki banyak keraguan di hatimu. Sebelumnya, aku akan menceritakan beberapa kejadian masa lalu satu persatu. Setelah itu, jika ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Luo Qingxun memandang Lin Sun, suaranya lembut dan penuh kasih sayang. Segera, dia menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Dalam keluarga Luo, anggota klan dibagi menjadi dua bagian, jalur utama dan jalur cabang. Di antara mereka, cabang Luo Tongtian, penguasa Tongtian, adalah garis keturunan langsung dari garis keturunan utama. Menurut senioritas, Luo Tongtian adalah kakek Luo Qingxun. Dahulu kala, Luo Tongtian memulai perjalanan untuk mencapai jalan bintang abadi, namun mengalami bencana dan keberadaannya tidak diketahui. Setelah kehilangan Luo Tongtian, keluarga Luo seperti sekelompok naga tanpa pemimpin, selanjutnya terlibat, dan pertikaian internal yang sengit terjadi di dalam klan, dari kemakmuran menjadi menurun. Awalnya, posisi patriark seharusnya diwarisi oleh putra sah Luo Tongtian, ayah Luo Qingxun, Luo Xiao. Namun dalam masalah pewarisan posisi pemimpin marga, timbul perbedaan besar dan perselisihan antara anggota marga langsung dan anggota marga cabang. Alasannya adalah meskipun Luo Xiao adalah anak sah Luo Tongtian, ia belum membangkitkan garis keturunan Dayuan Tunxiong, dan Taoismenya tidak cukup untuk meyakinkan publik. Semua anggota klan cabang merekomendasikan Luo Chong sebagai pemimpin klan mereka, di antara generasi yang sama, Luo Chong menempati peringkat pertama dalam kekuatan dan sangat dihormati oleh beberapa barang antik tua keluarga Luo. Untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan, anggota klan langsung dan anggota klan cabang keluarga Luo hampir pecah konflik. Namun pada akhirnya, karena hilangnya Luo Xiao secara misterius, Luo Chong berhasil mewarisi kekuatan sang patriark. Pada saat itu, semua anggota klan langsung curiga bahwa hilangnya Luo Xiao sangatlah aneh dan pasti ada hubungannya dengan Luo Chong. Namun, tidak ada yang dapat menemukan bukti, dan pada saat itu Luo Chong telah mewarisi kekuatan keluarga Luo dan bertanggung jawab atas kekuatan ketertiban, sehingga masalah tersebut dapat ditutup. Sejak itu, bencana menimpa anggota klan langsung. Di bawah instruksi Luo Chong, lebih dari selusin orang tua dari jalur utama pertama kali dipenjara dan ditindas atas berbagai tuduhan, semua wewenang dan posisi yang dikendalikan oleh orang-orang tua ini juga dilucuti dan diserahkan kepada beberapa orang tua dari garis cabang, satu kontrol. Segera setelah itu, Luo Chong mengumumkan bahwa putranya Luo Yunyi adalah pemimpin klan muda, dan memerintahkan Luo Qingxun dan saudaranya Luo Qingheng untuk melayani Luo Yunyi dan membantunya. Luo Qingheng adalah Kaisar Xingyan, kakak laki-laki Luo Qingxun. Setelah mengetahui hal ini, Luo Qingheng dan Luo Qingxun tidak keberatan di permukaan dan menoleransinya. Diam-diam, mereka terus menyelidiki penyebab hilangnya misterius ayah mereka Luo Xiao. Siapa sangka, meski begitu, rencana jahat telah dilancarkan terhadap saudara laki-laki dan perempuan mereka. Dengan kedok membangkitkan kembali bakat The Great Abyss Swallowing the Sky, Luo Chong secara khusus membuka dunia rahasia terlarang klan, mengatakan bahwa dia ingin Luo Qingxun dan saudara perempuannya memasukinya untuk berlatih. Namun masalah ini diungkap oleh Lu Boya,
yang diam-diam memberitahu Luo Qingxun dan saudara perempuannya bahwa Luo Chong melakukan ini untuk secara paksa merampas kekuatan alami kedua saudara laki-laki dan perempuan mereka di alam rahasia terlarang ini, dan membiarkan putranya Luo Yunyi mengambil alih, mewarisi. Setelah mengetahui kebenarannya, saudara dan saudari Luo Qingxun diam-diam melarikan diri dari keluarga Luo dengan bantuan Lu Boya. Ketika Luo Chong bereaksi, itu sudah terlambat satu langkah, dan dia segera memerintahkan orang-orang kuat untuk dikirim untuk memburu saudara dan saudari Luo Qingxun. Selama pengejaran, baik Luo Qingxun maupun adiknya mengalami luka serius. Akhirnya dengan bantuan teman lama Lu Boya, mereka melintasi langit berbintang dan mencapai jalan kuno langit berbintang. Teman lama Lu Boya adalah seorang bijak dari keluarga Xuan bernama Xuan Feiling. Setelah Luo Qingxun tiba di keluarga Xuan sambil memegang pedang Xuan Feiling, dia diatur oleh orang-orang dari keluarga Xuan untuk memasuki alam bawah tempat Gui Xu berada. Karena Luo Qingxun dan saudara perempuannya telah mendengar bahwa makhluk kuat seperti kakek mereka Luo Tongtian dikalahkan oleh tokoh tertinggi di Gui Xu. Sosok tertinggi itu adalah penguasa Fangchun. Dan Guiksu adalah tempat di mana Taoisme Gunung Fangchun berada. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan Gunung Fangchun, Anda mungkin bisa kembali ke dunia nyata yang abadi dan membalas dendam. Inilah alasan mengapa Luo Qingxun dan yang lainnya pergi ke alam bawah. Tetapi sampai dia mencapai alam bawah, Luo Qingxun terluka parah dan terdiam lama, sementara Kaisar Perang Xingyan berkeliling dunia, mencari Guiksu di mana Gunung Fangchun berada. Pada saat itu adalah zaman kuno. Pada saat itulah Kaisar tanpa nama, yang telah mengejar sepanjang jalan, mengambil alih kekuatan perintah terlarang dan menutupi seluruh jalur langit berbintang kuno di bawah kekuatan keteraturan. Khawatir ditemukan oleh Kaisar yang tidak dikenal, Lu Boya mengambil Luo Qingxun yang tidak sadarkan diri dan bersembunyi di alam bawah sejak saat itu. Bertahun-tahun berlalu dalam sekejap. Belakangan, Luo Qingheng, yang dikenal sebagai Kaisar Perang Penghancuran Bintang, pernah memasuki Guiksu, hanya untuk menemukan bahwa Taoisme Fangchun telah lama hancur menjadi reruntuhan. Luo Qingheng tidak mau menyerah dan terus mencari. Setelah penyelidikan bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk terkait Gunung Fangchun dan pergi ke hutan belantara kuno Gunung Suci Changwu. Pasalnya di Gunung Changwu terdapat sekte tersembunyi yang didirikan oleh Li Xuanwei, keturunan Gunung Fangchun, namun saat Luo Qingheng tiba, Li Xuanwei dan yang lainnya sudah terlebih dahulu pergi. Mendengar ini, Lin Suncai akhirnya mengerti mengapa dia melihat tablet batu yang ditinggalkan oleh pamannya Kaisar Perang Xingyan di Gunung Changwu, dan mengapa dia merasakan kekuatan bawaan yang tersisa di tablet batu itu. Ternyata Kaisar Perang Xingyan pernah pergi mencari kakak laki-lakinya Li Xuanwei. Kemudian, Luo Qingheng meninggalkan tanah air kuno dan pergi ke tempat lain. Sejak saat itu, Luo Qingheng benar-benar menghilang dan tidak ada kabar lagi. Saat itu, Luo Qingxun masih diam, dan Lu Boya selalu menjaga keselamatannya, dan dia tidak tahu kemana perginya Luo Qingheng. Berbicara tentang ini, mata Luo Qingxun dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. 2610